Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis saham kan malam ini. Orang baik rezeki baik. Ya, malam ini kita ngapain guys ya? Malam ini ngapain guys sebenarnya? Nggak ada ngapa-ngapain guys. Besok bursanya buka ya kan? Iya malam kali nih. Sorry tadi biasalah saya harus ada kerja sedikit gitu kan. P1 entry kedua bang belum lah. Baru minus 2% udah entry kedua. Sayang guys modalnya. Sayang lah. Baru minus 2% saya. Kemarin ada yang mau guyur nggak jadi guyur. Besok dah masuk sekolah ya? Besok enggak, saya nggak sekolah, saya kan kantor. Sudah masuk kantor. Besok kan bursa buka. Dibuka Pak Presiden. Ya otomatis hijau lah guys ya. Masa Pak Presiden yang buka ini kan? Kirain mengajar Pak. Farid emiten apa tuh? Ini siapa guys? Maksudnya kapan kita nentuin kapan waktu kita untuk average bang? Kapan kita bisa nentuin kita average? Kalian bisa pakai minus 5% khusus di saham-saham yang berfundamental ya. Tapi kalau saham gorengan saya nggak pernah tahu tuh harus average di berapa. Kenapa? Saham gorengan nih sekali turun itu bisa 14%, bisa ARB gitu. Jadi kalau entry kedua di 14%, entry ketiganya masa iya 30 kan nggak kayak gitu kan. Makanya kan saya pakai kali 2 itu ya. Jadi gimana ya kalau untuk saham gorengan saya belum nemu tuh triknya gitu ya. Kenapa susah juga saham gorengan tuh mau di average berat guys ya. Mau di average berat ya. Karena kayak saya kemarin asli itu ya udah habis entry keempat udah habis udah hold ya sisanya hold nggak ada yang lain ya. Tapi ya ujung-ujungnya kan butuh berapa? Butuh 1 tahun guys buat beggar itu 1 tahun gitu kan baru beggarnya gitu karena tadi habis dia dah hold aja lah udah tidur dia kan ya kayak teman-teman dada mungkin masih ada yang sampai hold sampai sekarang kan selama kita masih lihat pengendalinya masih pegang tuh aman sebenarnya guys ya. Kuncinya itu di supply demand pengendalinya. Selama pengendalinya itu masih 50% lebih itu kita tuh sebenarnya masih nggak perlu terlalu khawatir gitu. Kalaupun tidurnya hanya menunggu waktu aja gitu guys ya. Bumi masuk nggak bang? Masuk mana? Bumi masuk mana? Ini mana buku saya guys? Saham yang bagus market cap-nya harus di atas 1T ya Pak. Gini ya, bagus tuh bukan gini. 1T sampai 10T itu menurut saya masih small cap bagi saya gitu. Ada yang bilang 10 itu udah bagus ya. Kalau saya 1 sampai 10 masih saya hitung small cap ya. Ini saya sendiri gitu ya, menurut saya sendiri gitu ya. Kalau ada yang bilang enggak bang, kata orang 5T itu udah bagus, ya udah itu urusan orang itu urusan saya. Analisa saya 1 sampai 10 bagi saya small, kecil gitu kan. Nggak mau saya bilang nggak akan saya salahkan orang lain gitu. Dan saya juga nggak mau orang lain nyalain saya gitu. Itu kan hitungan saya. Kenapa saya bilang 1 sampai 10 T itu kecil? Ya memang bagi saya kecil karena 1 sampai 10 itu faktanya gampang digoreng gitu kan. Bahkan yang 10 ke atasnya masih bisa digoreng gitu. Ya. Apalagi yang di bawah 10, di bawah 1 gitu. Ya. Jadi makanya saya bilang kan kemarin nggak ada cara yang salah di bursa. Selama kalian tahu cara pakainya yang salah tuh kalau kalian nggak bisa pakai caranya. Ya, kira-kira gitu. Cara mengetahui saham masih under value itu bisa dilihat dari PI rasio, bisa lihat dari PBV ya. Kalau Adaro bagus nggak bang masuk sekarang? Masuk sekarang nggak bagus ya karena pasarnya tutup. Masuknya besok pagi ya jam 9 masuk nggak apa-apa. Apalagi yang cuma 50M market capnya ya Bang Damboy. Iya apalagi 50M kan bisa dibayangkan lah ya. BBRI lagi distribusi bang, nunggu bagi dividen baru naik lagi, bener nggak analisaku? Nggak gini bang ya, analisa abang nih. Terus saya analisa saya, bukan diadu soal benar salahnya, jangan kayak gitu ya. Karena gini, analisa itu bisa benar bisa salah, jadi bukan soal ngadu analisa abang
benar nggak? Habis itu saya bilang benar, ya kan? Nggak bisa kayak gitu ya, bukan kayak gitu caranya, nggak kayak gitu ya. Makanya di sini kan di bursa ini kan kita tahu lah tempatnya apa namanya, menganalisa, spekulatif ya. Jadi nggak bisa dibilang benar 100%, nggak bisa dibilang salah 100% ya. Besok baru bisa tahu analisa kita tuh gimana gitu ya. Market cap di bawah 1T tidak perlu bandar buat goreng, panggil aja retail. Iya betul juga ya, betul juga. Panggil aja XC sama XL lah. MTech masih diguyur nggak bang? Masih diguyur kayaknya ya. Nggak tahu ya, makanya udah enggak lah ya, semoga aja enggak lagi. Bang Pewon belum bergerak, menurut abang kenapa? Ya karena biar kalian tuh keluar dari Pewon gitu, terlalu banyak retailnya itu ya, biar kalian keluar dari Pewon nanti baru digerakin gitu ya, nanti kalau udah di atas baru kalian beli gitu ya. Ada malam nih kita malam nih untuk yang pemula ya, yang untuk yang udah lama silahkan keluar lah ya, cari ini lain aja. Cara pilih titik swing, iya ini malam nih kita jam 10 menit lagi lah guys ya, 10 menit lagi kita ini satu sesi aja. Karena market makernya belum mau saham itu naik guys. Iya mereka nih kalau saya bilang kayak gitu nggak percaya gitu ya, makanya saya bilang sabar aja, kecuali kamu memang big money ya kamu gerakin itu Pewon ya. Kalau belum naik ya sudah sabar, kan saya bilang ini cuma soal sabar dan tidak sabar ya. Intinya belum saat hijau jual intinya beli saat hijau jual saat merah ya bang. Bang izin minta catatannya. Iya nanti di DM aja, nanti saya kirim videonya. Bang SMGR swing masih aman. Free floatnya 48 sekian. SMGR sama apa ya? Oh samudra ya, perkapalan ya. Udah naik kayaknya itu ya. Coba tunggu di support aja lah ya. Tunggu di support. Jangan terlalu dipaksakan lah. Bang saya nyangkut di ICBP minus 23%, bagusnya gimana? Wah ini dari 10.000 ya. Kalau ICBP tuh kuncinya ya kayak ICBP ya kan consumer good nih kurang menarik kalau saya ya. Kalau consumer good itu kayak ICBP ya cuman opsinya di cut loss sayang gitu, karena sahamnya bagus ya, saham besar kan, blue chip juga kan ya, di average down aja ya. But retail beli hijau jual merah paling bagus. Antam gimana prospek bang? Antam tuh prospeknya tetap ya, produknya apa? Produknya emas ya, lihat aja harga emasnya. Pasti dia gitu juga ya, nggak akan beda jauh guys ya. Karena dia akan sesuai sama sektor komoditinya ya. Contoh saham batubara, kenapa saham batubara semuanya anjlok ya? Karena batubaranya juga ikutan anjlok dari harga berapa 400 sekarang tinggal 100-an gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Pendapatannya dari situ ya. Kalau kayak kamu nih jual baju terus musimnya nggak lebaran ya bajunya nggak laku-laku, tapi pas mau dekat lebaran ya bajunya laku, baju koko laku sebagainya gitu ya, sama guys ya. Ya otomatis pendapatan tokomu di bulan itu ya besar. Namanya bisnis ya. Yang kalau kalian ini kan enggak, kalian kan pengennya beli besok kaya ya nggak bisa lah guys ya. Ya nggak masuk gitu teorinya. Nah teori kayak gitu nggak masuk. Saham Raja Ratu oke bang, iya oke. Saham Raja Ratu oke kan ada pengolonya ya. Jadinya nggak nyambung ilmunya, iya nggak nyambung jadinya bang ya, karena di sini yang saya ajarkan nih untuk sabar, yang ini pengennya ini ya apa namanya naik yang dihitung harga hariannya gitu, hari ini naik besok turun udah panik gitu, jadi nggak bisa kayak gitu kalau gitu mending scalping aja ya, jadi jangan di sini gitu, ini swing sebulan nunggunya, kadang 2 bulan baru ada rasanya gitu ya, jadi nggak cocok baru pegang sehari 2 hari udah nanya gini kok nggak gerak-gerak ya, memang belum, saya nggak tahu geraknya kapan gimana pula ya. Emang saya tahu, kalau saya tahu beda cerita lah, nggak akan saya share di sini, nggak ada yang tahu guys ya. Kocak bang, net margin bagus tapi cenderung sideways bahkan turun, itu kenapa? Ya itulah saya bilang guys ya, naik turunnya harga saham itu nggak bisa dipastikan hanya dari satu faktor indikator saja ya. Misalnya pendapatannya
pendapatannya minus aja naik terbang-terbang itu, coba tengok. Nggak mungkin ada alasannya kalau nggak digoreng kan. Sesimpel itu teman-teman. Teman-teman harus jangan naif lah gitu. Maksudnya realistis bahwasanya kan udah saya bilang ada big money, ada big fund, ada market maker. Mereka inilah yang ngatur harganya mau naik mau turun ya. Kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Makanya saya bilang kalau scalping ya jangan di saham-saham yang sepi, cari yang volumenya besar, nyopet lah di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu mau swing sambil investasi ya sudah gitu ya. Ya tunggunya agak sabar sedikit, korbankan sabarnya gitu ya. jangan ngerok-ngerok apa ngeroyong-royong apa ngereong-ngereong ngereong-ngereong pengen naik pengen ini ya nggak bisa kayak gitu guys ya. Bang, solusi minus 15% harus gimana? Solusi minus 15% tanya ke saya. Gimana? Mau harus gimana bang? Kalau sahamnya bagus saya pasti suruh average down. Sekarang kalau sahamnya gorengan gimana? Saya suruh average down. Nggak mungkin kan bang? Ya, abang juga jangan bebani saya sama pertanyaan yang abang sendiri nggak bisa jawab gitu loh. Ya, abang sendiri ambil keputusan. Kan saya bilang jangan kalian ambil keputusan beli nggak tahu harus ngapain ketika turun. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya guys ya. Pemula tuh masalahnya di situ semua. Kan saya bilang kalau pemula itu belajar dulu, benerin psikologinya, benerin dulu money manajemennya, baru bye-bye. Bukan langsung buy. Enggak bang, saya kan belajar. Ya kalau belajar ya jangan tanya. Ini jangan tanya pas minus. Ya, gitu loh. Ya, orang lain jangan dibebankan sama kesalahan pilihan kalian gitu loh. Ya. Kalau nyangkut di blue chip mending di average dan apa beli lagi di tempat beda akun. Nih cara siapa lagi? Emiten sama jangka waktu nunggu. Ini teori dari mana lagi nih? Bisa kayak gitu ya? Ya boleh juga lah ya kalau mau pakai kayak gitu sama aja, serah lah ya. Tetap aja kan kalau mau yang sana cuan harus nunggu dia sampai kejemput kan. Ya mending average down aja lah kalau sahamnya bagus ya. Ngapain di akun yang lain gitu ya? Logikanya kan gitu ya. Beda cerita kalau portofolio kayak saya nih dua ya. Saya untuk dividen. Tapi saya mau trading di saham dividen. Ya nggak ada masalah supaya nggak keganggu harga awal saya dividen itu gitu kan. Industri perkapalan kalau saya sih punya sedikit lah dapat sentimen sedikit karena kan saya sendiri kan fokusnya kurang ini ya ke sana ya, tapi saya ke tambangnya gitu ya. Ya kalau tambangnya ini otomatis transportasi tambangnya juga pasti akan kena imbas gitu kan. Bang, kenapa kalau invest ke saham itu kalau invest 10 juta misalnya kenapa harus dicicil nggak langsung? Bukan ini kak ya, maksudnya gini, ada orang dia ada yang pakai metode, kan metode tuh ada banyak, ada yang metode cicil, dia mau cicil ya. Oke, ada yang orang invest all in, ada juga nih orang dia nggak invest, dia cuma yakin besok naik terus dia all in, turun dia tanya orang, ada nggak percaya coba tuh dari 200 orang nih ada tuh dia all in turun bang ini minus gimana ya, padahal dia sendiri yang all in gitu tapi minus tanya ke saya. Coba ada yang kayak gitu, jadi nggak usah heran, itu hal yang biasa kak ya. Kalau invest 10 juta misalnya kenapa harus dicicil ya, memang dia maunya cicil gitu, nggak mungkin pula kita larang-larang kan ya. Dia yang dia pahami dicicil, kayak yang saya pahami misalnya dicicil di compounding ya, saya pahaminya gitu ya. Karena saya belum punya uang banyak untuk tiba-tiba beli langsung 1 triliun, nggak punya saya duit 1 triliun kan ya. Bang, bagaimana mengetahui saham akan naik? Bang Raka, giliran minus nanyanya abang. Bang Raka saya nggak tahu ya bang, mengetahui saham akan naik itu nggak ada yang tahu bang ya. Ya nggak ada yang tahu tuh, nggak ada metode yang bisa tahu saham itu akan naik. Ya nggak ada yang tahu, percaya sama saya. Ya kalau jumpa mungkin saya bakal masuk tuh kelasnya. Tapi saya izin tanya bang, alasan lu kenapa masuk NTBK? Ada lah, alasannya kan nggak perlu harus semua orang tahu guys ya. Nggak perlu tahu ya, nggak perlu tahu. Ya. Ada alasan tersendiri ya. Yang pasti sudah cuan 100%. Ya udah itu aja kan. Yang penting itu guys ya. Saya analisa saya berarti kan tidak salah. Ya, analisa saya berarti benar. Ya udah gitu aja. Kalau minus ya bagus dong harga diskon. Iya, bagi abangnya, bagi yang lain ini minus bagi mereka tuh kiamat masalahnya.
Itu yang agak susah. Bang Chan kalau mau profit 10M tuh modal saya 10.000 gimana? Ya di compounding ya, di compounding ya. Di compounding. Kalau ditambah lagi modalnya gitu ya. Kalau dari 10.000 10M ya nggak tahu saya. Pakai feeling aja Bang Raka. Pakai feeling. Nah, dianalisa Bang Raka. Bang Chan makin ganteng aja, bagi duit dong Bang. Saya aja masih ngumpulin duit terus guys ya. Saya kan target bisa financial freedom juga dari saham gitu ya. Buat kalian sebelum komen, sebaiknya lihat dulu live kelas di YouTube. Lihat dulu live kelas di YouTube. Live kelas ya. Bang, idealnya angka berapa satu kali transaksi? Angka berapa? Nanti kita bahas ini 1 menit lagi lah ya. 22.40 kita masuk sesi pertama guys. Ya, saya matikan komentar. Izin Bang, lead di harga sekarang masih tergolong murah nggak Bang? Lihat valuasinya, tetap lihat valuasi ya. Bang M Lati lihat valuasinya ya. Bang, bahas case start, valuasi sama per share. Iya nih malam ini kita ini guys. Ini banyak yang pemula lagi nih, saya tahu nih. Ini yang lama-lama out lah guys ya. Udah jago, nggak usah lagi di sini. Selain analisis, aku juga sering ngikut atau ngekor broker. Iya sama. Ya saya kan juga teknis saya ngikut broker ya. Besok bursanya hijau ya, udah pasti lah ya. Cara mengetahui harga saham mahal murah Bang. Iya nanti kita ini habis nih ya. Dah oke ya. Saya izin ya balik kamera ya. Saya izin balik kamera guys. Oke. Nah teman-teman malam ini saya hanya fokus satu sesi aja ya. Nah buat kalian yang nggak sempet nontonnya bisa nonton ulang lagi di YouTube saya aja ya. Nanti kalian bisa nonton di YouTube saya upload hasil live-nya di sana gitu ya. Cuma memang sekarang masih sampai baru sampai tanggal 5 Desember yang saya sudah upload gitu ya. Jadi masih proses, jadi agak sabar sedikit gitu ya. Ya. Nah, ini sebentar ya, sebentar. Nanti dia ini pula, guys. Ini sabar guys ya bentar ya. Ada error sedikit nih. 9 Desember 2025. Oke teman-teman, seperti biasa guys ya, saya akan sharing lagi ya gimana sih cara saya swing trading gitu ya, lebih tepatnya swing trading karena kan saya memang metode saya swing trading gitu ya. Ya, saya swing trading, sekarang saya sudah lebih ke swing trading daripada saya scalping dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman, saya izin ya buat matikan komentar dulu karena malam ini saya memang fokus untuk sharing dulu ini ya terkait metode saya untuk trading plan saya terkait swing gitu ya. Saya izin matikan komentar ya guys ya. Nanti saya hidupkan lagi selesai sesi. Oke teman-teman. Seperti teman-teman lihat di depan kalian itu ada yang namanya catatan saya sendiri gitu ya. Ini catatannya saya pakai yang sebagai pengingat saya gitu. Kalau saya punya yang namanya trading plan gitu, rules gimana sih saya melakukan suatu entry atau masuk ke suatu saham gitu harus ngapain gitu. Nah disinilah saya pakai yang namanya trading plan. Nah trading plan ini saya sudah pakai kurang lebih dari 2022 ya, 2022. Nah saya pakai untuk saya trading swing gitu ya. Di sambil saya juga value investing, investasi jangka panjang di beberapa saham gitu ya untuk mendapatkan dividen. Jadi ketika trading saya tidak saya tidak trading, saya tetap dapat dividen per tahunnya gitu ya. Jadi modal saya atau uang saya tetap bertumbuh gitu meskipun saya nggak trading. Nah teman-teman ini adalah trading plan swing ya.
teman-teman saya fokusnya di swing trading ya. Jadi teman-teman yang scalping atau yang intraday atau yang lainnya sebagainya boleh cari live line saja yang memang cocok sama metode trading teman-teman ya. Jadi karena saya bilang tadi tidak semua orang cocok pakai swing ya. Karena di sini swing ini kalau saya sendiri itu saya fokusnya di kesabaran ya. Kalau orang nggak sabar nggak akan cocok pakai ini. Kenapa? Orang yang mentalnya pengen kaya besok, pengen kaya lusa itu pasti nggak akan cocok pakai metode saya. Saya pastikan itu ya. Karena di sini entry-nya jauh di bawah baru kita bisa profit gitu ya. Beda sama orang-orang scalping atau orang-orang intraday ya. Jadi memang beda dan tidak ada cara yang salah dalam trading selama kalian bisa pakai caranya. Ya, yang salah adalah pasti orangnya yang tidak bisa pakai cara itu ya. Kira-kira gitu. Nah, teknik swing ini atau trading plan swing ini saya pakai yang begini guys ya. Jadi saya mencari area support ya, area di bawah untuk titik entry saya. Nah, nanti ketika beli di sini, ketika harga mengalami kenaikan, saya bisa take profit di atas. Ya selalu begitu. Saya tidak pernah mengejar saham-saham yang sudah terbang di atas begini gitu ya. Atau sudah tinggi ya. Saya lebih bagus bersabar menunggu dia koreksi baru entry lagi. Jadi lebih kayak gitu ya. Kalau swing tuh lebih kayak gitu. Nah, dalam metode swing saya ini, saya ada beberapa poin yang saya lakukan sebelum saya melakukan suatu entry. Nah, ya di antaranya itu yang pertama adalah screening ya. Screening yang saya lakukan itu adalah dengan mengikuti broker ya atau memfollow broker. Nah, broker yang saya follow itu nanti akan saya screening gitu ya, saham-saham apa yang ada hari itu gitu. Misalnya kayak sekarang gitu kan. Nah, screening ini ya itu mengikuti follow broker ya. Kalian bebas follow broker siapa aja yang nggak harus sama dengan saya. Nah, yang kedua, setelah dapat screening, saya pilih sahamnya ya. Misalnya dapat 20 saham pas saat screening. Nah, pilih sahamnya untuk dicek satu-satu gitu ya. Nah, yang dicek apa aja? Yang pertama saya cek fundamentalnya dulu, baru saya cek technical analisisnya. Cek fundamental itu hanya saya pakai beberapa indikator saja gitu ya. Beberapa indikator untuk swing gitu ya. Nah, terus saya cek technicalnya. Technicalnya saya cek untuk melihat support sama resistance saja ya. Saya tidak pakai embel-embel lain di technicalnya. Saya hanya melihat support dan resistance pakai line yang 3 bulan ya. Nah, terus saya cek broker summary. Nah, karena saya follow broker maka saya harus cek broker summary untuk melihat titik di mana harga broker saya rata-ratanya gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah cek harga baru saya pastikan apakah saya yakin mau entry atau enggak. Kalau saya nggak yakin entry saya tahan dulu, saya catat nanti misalnya saya catat misalnya sahamnya apa-apa aja gitu yang udah ini gitu kan. Nah, nanti udah saya catat di kertas misalnya gitu kan. Ada kemarin catatan saya. Nanti saya catat kayak gini guys ya, saya catat gitu. Kalau nggak masuk saya close nanti yang masuk mana. Nah, nanti kayak gitu ya. Baru saya lakukan entry gitu, yang entry ya saya entry gitu ya. Nah, kalau yang nggak cocok ya akan saya silang gini guys ya. Begitu terus setiap saya screening ya. Oke ya. Kira-kira gitu guys ya. Nah, lanjut. Kita akan fokus ke cara yang pertama ya. Yang pertama itu adalah screening. Nah, akan saya tunjukkan gimana sih cara saya screening ya. Nah, cara saya screening itu menurut saya cukup simpel ya. Saya nggak mau yang ribet-ribet screeningnya. Jadi saya screening hanya menggunakan fitur yang ada di aplikasi yang saya pakai gitu ya. Nah, di sini ada fitur yang namanya Top Broker. Nah, di sini saya pakai waktunya itu adalah mundur ke seminggu ke belakang gitu ya. Nah, karena seminggu ke belakang kemarin kalau nggak salah transaksi kita banyak libur-liburnya, jadi kita mundurkan aja ke tanggal 18 ya kalau nggak salah saya. 18, 19 lah ya, 18 lah. Nah, 18 ya. Karena hitung seminggu belakang 7 hari ya, tanggal 30 ada bursa, 29 ada bursa gitu kan. Nah, kalau kalian mau langsung cepat bisa langsung pakai yang ini juga ya. Nah, gampangnya kita misalnya pakai yang ini aja gitu ya. Nah, saya gitu kan seminggu. Ya berarti tanggal 24 sampai tanggal 30 tuh, ya kan. Nah, itu kan cuma 3 hari kan kalau di situnya kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian tentukan tanggal dari berapa sampai berapa kalian mau ngeceknya, itu kalian bebas ya. Di sini bebas mau pakai yang 1 hari boleh, mau previous day boleh, mau 1 bulan boleh, mau 1 tahun boleh ya. Itu terserah kalian ya. Tinggal dipilih sesuaikan sama kalian inilah metode kalian aja gitu ya. Nah, saya itu pakainya biasanya seminggu ke belakang gitu ya, seminggu ke belakang. Nah, karena tadi seminggu ke belakangnya itu tanggalnya berapa tuh? Tanggal 18 ya. Yang masih ada bursa 24, 23, 22, 21 ya 18 ya. Seingat saya 7 hari ya. Nah, inilah
yang biasa saya follow ini guys ya, saya biasa follownya ini ya. Karena saya biasa follow ini, maka saya akan sharingnya tentang itu terus gitu ya. Nah, saya akan follow ini. Nah, di sini kalian akan lihat sekuritasnya itu jual apa aja dan beli apa aja. Nah, yang dia jual adalah saham-saham ini ya, saham-saham yang dia jual. Yang dia jualan nih ya. Saham-saham yang dia beli apa? Yang dia beli ini ya. Nah, ini belum selesai screeningnya. Kalau semua saham ini kita cek, kita bakal capek guys ya. Makanya saya perkecil lagi berdasarkan apa? Valuasinya. Valuasi atau uangnya gitu ya. Nah, saya cari yang valuasinya masih sedikit atau kecil. Nah, biasanya saya di 5 miliar ke bawah guys. Nah, saya pakai 5 miliar ke bawah. Nah, disinilah saham-saham yang akan saya analisa baik teknikal dan fundamentalnya. Nah, setelah kita ketemu screening, nah ini namanya screening guys. Jadi dari 5B sampai ke 1B guys. Nah, inilah saham-saham yang akan saya screening setiap malamnya begitu terus guys. Ulang gitu terus ya. Sampai saya jumpa gitu ya. Nah, setiap hari saya akan lakukan gitu kalau misalnya saya besok mau trading ya. Kalau saya besok nggak mau trading atau tidak mau entry ya saya nggak perlu. Ya, saya nggak perlu screening ya, kira-kira gitu ya. Nah, di sini saham-sahamnya dari 1 sampai ini ya, kira-kira gitu. Oke ya. Nah, nah ini sampai 5B gitu misalnya. Nah, ini 5 sampai 5,8 sampai itu ya. Kira-kira gitu. Oke ya. Nah, lanjut ya. Setelah kalian sudah dapat screeningnya, maka kalian udah punya tuh saham-saham yang akan kalian analisa. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Kita pilih sahamnya nih. Nah, kita harus cek satu-satu, pilih satu-satu semua ya, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kayak misalnya kita contohkan aja, ini contoh ya. Misalnya ini aja lah, BTPS gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh ya guys ya, bukan untuk beli dan jual untuk besok, enggak ya, ini contoh. Nah, setelah pilih kita lanjut ke analisa fundamental. Nah, di analisa fundamental ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah market cap-nya. Nah, saya sudah pisahkan menurut saya sendiri ya, ini bukan dari mana-mana tapi saya sendiri yang memisahkan ya. Market cap yang 1 sampai 10 triliun itu bagi saya small cap. 10 triliun sampai 50 triliun bagi saya mid cap. 50 ke atas bagi saya sudah big cap ya. Nah, teman-teman yang pemula yang mungkin nonton live saya masih baru banget gitu, jangan trading atau swing di area sini gitu. Kalau mau pakai metode swing gitu ya. Atau kalian mau scalping pun janganlah yang di market cap yang kayak gini gitu ya. Carilah market cap yang lebih besar lagi gitu ya, 10 ke atas atau 50 ke atas ya. Kira-kira gitu. Cari yang di mid atau big ya. Perhatikan itu. Nah, selanjutnya perhatikan juga free float-nya. Nah, free float-nya itu hindarilah free float yang sudah 50% ke atas gitu ya. Free float yang sudah 50% ke atas itu dihindari ya. Kalau saya sarannya begitu ya. Tapi kalau kalian merasa oh, enggak lah bang, nggak apa-apa, ya sudah, itu hak kalian ya, duit kalian nggak ada urusan sama saya sebenarnya ya. Tapi ini saran saja untuk yang pemula karena takutnya pemula nggak ngerti dan sebagainya. Terus lanjut, indikator valuasi yang saya pakai hanya 4, PER, PBV, PCF, dan EV to EBITDA ya. Saya pakai 4-nya aja. Nah, untuk PER saya pakai rasio di bawah 10 ya. Untuk PBV ini semuanya bisa sama, di bawah 1 itu murah, di atas 1 itu mahal ya. Lebih kecil dari 1 rasionya berarti murah, lebih besar dari 1 berarti mahal ya harganya gitu ya. Nah, saya pakai price to cash flow ini di bawah 10 ya. Selanjutnya adalah EV to EBITDA di bawah 10 juga. Nah, sekarang kita sudah bisa lah ya, lanjut kita ke analisa fundamental. Nah, kita akan analisa fundamentalnya di mana? Lihat di case start ya. Lihat di case start. Ada yang nanya sama saya, bang, apakah dengan gitu aja cukup? Sebenarnya nggak cukup guys ya. Ini kan cuma untuk trading swing ya. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak indikator yang harus saya perhatikan. Beda cerita kalau saya mau jangka panjang. Nah, itu mungkin indikatornya akan lebih banyak ya. Makanya saya bilang. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Market cap-nya tadi di bawah 10 triliun nih, 9.283 B. Berarti sekitar 9,2 triliun. Nah, ini masuk dalam kategori market cap kecil ya. Selanjutnya free float yang seperti saya bilang tadi, free floatnya di bawah saat ini 30%, berarti aman. Di bawah 50% berarti aman ya. Selanjutnya PE ratio. Nah, apa sih PE ratio ini gitu kan? PE ratio itu adalah gambarnya gini guys. Untuk melihat harga saham itu murah atau mahal bisa dari PE ratio
Ya, contoh begini. PI rasionya 7,5 ya. Berarti secara nggak langsung kalau kalian investasi 50 juta di sini, kalian butuh waktu 7,5 tahun untuk balik modal. Ya, PI rasio menggambarkan itu, ya. Atau bisa juga begini. PI rasio itu bisa kita baca. Setiap 1 rupiah yang dihasilkan oleh BTPS itu kita membayar 7 rupiah, ya. Makanya kalau ada kalian jumpa PI rasionya itu 2000, 5000 atau 100, 300, ya berarti kan bisa bayangkan kalau misalnya 3000 misalnya, berarti kalian butuh waktu 3000 tahun untuk balik modal di perusahaan ini. Kalau dia 100 berarti kalian butuh 100 tahun. Ya, kalau kita balikkan pakai membeli dengan keuntungan, berarti kalau dia 3000 berarti PI ratio 3000 misalnya. Berarti kalian bayar 3000 rupiah untuk 1 rupiah laba yang dihasilkan oleh BTPS. Kira-kira mahal atau murah? Jadinya mahal kan? Nah, itulah untuk menggambarkan saham itu mahal atau murah, ya. Nah, selanjutnya saya pakai apa lagi? Saya pakai tadi price to book value yang ini, ya. Price to book value. Oke ya. Price to book value di bawah 1 itu murah, di atas 1 itu mahal, ya. Kira-kira gitu. Oke ya. Cuman 2 itu aja. Nah, saat ini posisinya saham BTPS itu price to book value-nya di bawah 1, 0,9. Nah, berarti secara nggak langsung harga ini lebih murah daripada harga bukunya. Berarti harga bukunya lebih dari 1.200 ya. Kira-kira gitu. Ya, cara membacanya begitu ya. Selanjutnya price to cash flow ya. Saya pakai rasio di bawah 10. Nah, price to cash flow itu apa, Bang? Price to cash flow itu adalah untuk menggambarkan bagaimana ketika operasional sudah dikeluarkan biayanya, terus uangnya masih ada sisa nih ya. Operasionalnya itu tidak membebani cash flow perusahaan ya. Atau perusahaan itu masih aman, uangnya masih ada. Nah, inilah yang menggambarkan rasionya di bawah 10, berarti kesehatan uangnya bagus ya, price to cash flow-nya bagus ya. Nah, kayak berarti 5 bagus. Ya, berarti bagus nih perusahaannya. Kenapa? Cash flow-nya sehat ya. Tidak lebih dari 10, tidak minus ya. Nah, selanjutnya saya pakai EV to EBITDA ya. Di bawah 10 juga rasionya. Nah, saat ini rasionya berada di 4. Nah, secara nggak langsung itu murah ya. Itu murah dan itu bagus ya. Kenapa? Karena EV to EBITDA ini apa, Bang? EV to EBITDA itu adalah untuk menggambarkan aset atau semua aset perusahaan itu misalnya dijual dibandingkan sama labanya itu masih murah atau mahal. Nah, kalau rasionya di bawah 10 itu masih murah menurut saya. Ya masih murah atau bagus lah istilahnya. Kalau di atas 10 atau di atas 20 itu termasuk mahal ya. Kalau saya kayak gitu ya, gambarnya gitu ya. Nah, kayak saya pakai itu. Oke ya, kira-kira. Dah, sekarang berarti secara nggak langsung kita bisa simpulkan saham ini berada di valuasi yang murah dan bagus ya, murah dan bagus ya. Memang market cap-nya kecil tapi udah murah dan bagus ya. Nah, selanjutnya kita ke poin yang keempat nih, cek technical analysis. Nah, di sini gimana sih cara saya melakukan technical analysisnya? Saya hanya pakai line ya, saya tidak pakai ini, saya pakainya ini ya. Nah, di sini secara technical ini area yang swing, seperti yang saya bilang tadi kan, ini area swing. Kenapa area swing? Ya kita bisa nampak lah ya, kalian bisa bandingkan nih ya, kira-kira gini guys ya. Nah, kalau dibandingkan areanya kan mirip ya. Di bawah kita bakal entry nanti di bawah sini terus jual di atas sini kan. Nah, kira-kira gitu kan, sama mirip ya. Nah, ini jual, ini entry lagi jual ya. Nah, kayak gitu guys. Nah, itu namanya trading, pedagang. Kenapa? Pedagang itu beli murah jual mahal ya. Kalau penjudai dia nggak peduli itu mau murah mahal, dia nggak tahu ya. Makanya dia taunya all in dan entry aja ya. Ya itu bedanya ya. Kalau saya trading, saya sayang uang saya cinta uang saya nggak mau uang saya minus, ya saya harus hindari uang saya berkurang. Ya saya harus cari, kalau saya berdagang ya saya beli murah jual mahal. Itu namanya berdagang ya. Jadi jangan ngaku-ngaku trading kalau belinya di pucuk jualnya di sini, itu nggak trading ya. Itu bukan trading. Ya trading ya belinya di sini. Inilah area-area yang saya bilang menarik untuk di swing ya. Sekarang kita sudah putuskan nih misalnya secara teknikal oke untuk swing. Kenapa? Ini support, ini resisten, ini support ya. Makanya saya pakai 3 bulan tadi. Kalau di sini terlalu pendek ya jaraknya, makanya saya pakai selalu 3 bulan ya. Kalau saya nggak jumpa supportnya saya pakai 1 tahun untuk nampak ya. Nah, saat ini terjadi
pemantulan di support 1, 2, 3 kali mantul di support di harga 1175, terus 185, terus satu lagi 1190. Nah, inilah area supportnya ya. Nah, saat ini 1205, berarti harganya menarik untuk di support ya, sudah di support ya. Nah, ini agak menarik untuk di entry ya. Nah, kita lanjut nih, berarti poin nomor 1 udah poin 1 udah, 2 udah, nomor 3 juga oke, nomor 4 kita juga oke, udah ketemu supportnya. Nah, kita lanjut ke cek broker summary ya. Kita lanjut ke order book ya. Langsung kita ke broker summary ya. Nah, di broker summary, nah disinilah kuncinya. Kalau kalian tadi screening di sini pakai 1 minggu, ya di sini juga samakan tanggalnya seminggu juga ya. Jangan screening di sini 1 hari, di sininya ngecek hari besok jangan. Ya nggak perlu, itu bikin kalian bingung. Nanti dia jualan, kamu nanya lagi, "Bang, itu dia jualan hari ini ya?" Itu malas saya jawabnya ya. Karena udah beda metode gitu ya. Nah, kalau kalian screening 1 minggu, di sini 1 minggu. Kalau kalian screening dari tanggal 18 sampai 30, ya 18 sampai 30. Ya, kira-kira gitu. Jangan di sininya seminggu, di sininya sehari. Ya kamu bingung nanti. Ya, kira-kira gitu. Nah, saat ini kita fokus ke 1 minggu tadi. Karena tadi kita pakai tanggal 18, maka kita akan mundurkan ke tanggal 18 ya. Nah, jadi sama dia, nggak akan rancu kita. Nah, karena kita follow-nya asing, ya kita fokusnya ke asing saja. Nah, kita ganti ke asing. Nah, kayak gini yang terjadi ya. Nah, gimana cara bacanya, Bang? Nah, saat ini asing melakukan pembelian masif dalam jumlah banyak. Ya, nih asing beli. Nah, yang jual juga asing. Nah, kenapa bisa big distribusi? Karena yang jual, asing yang jual lebih kuat daripada yang beli nih. Walaupun banyak broker yang beli, tapi karena yang jualnya KZ nih sangat besar tuh sampai 7,5 miliar. Makanya karena yang jual lebih kuat, maka terjadilah big distribusi ya, terjadi big distribusi ya, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya buyernya lebih kuat daripada sellernya, maka nanti akan terjadinya big akumulasi untuk di asingnya ya, kira-kira gitu ya, cara bacanya gitu ya. Nah, karena kita misalnya mau entry tadi di BTPS sebagai contoh ya, misalnya contoh ya. Nah, kita mau menentukan titik entry-nya di mana, Bang? Nah, inilah titik entry kita nih, 1199 ya. Ini titik entry kita. Ya karena kita follow-nya tadi kan ini AK ya. Berarti kita harus titik AK yang kita lihat ya. Yang paling rendah siapa? Nih masih banyak yang paling rendah. Ada 1185 CNI, terus ada lagi 1187 HP ya. Nah, oke ya, itu titik entry-nya. Nih kalau kita follow AK ya area-area sekitar sini. Nah, kita balik ke atas misalnya gitu kan. Nah, ini kan harganya lebih mahal, Bang. Ya kalau lebih mahal ya jangan masuk gitu ya. Ya jangan masuk. Tapi kalau misalnya, "Bang, mahalnya dikit kok, nggak terlalu masalah." Ya udah, kalau yakin entry ya misalnya gitu. Nah, misalnya kita contohkan karena ini contoh ya. Misalnya kita mau entry gitu ya. Tapi nggak 1205, tapi kita tawar lagi nih misalnya. Nah, kita tawar nih. Misalnya saya tawar, Bang, 1195. Nih misalnya gitu kan, nawar atau 1190 saya tawar. Nah, sudah kita siapkan untuk entry. Nah, cara entry-nya gimana? Nah, buat teman-teman yang pemula mungkin masih baru dan belum ngerti, yang kebiasaannya all on, all in, all on, all in. Nah, gini, saya kasih manajemen contohnya simple gini ya. Misalnya teman-teman punya modal 100 juta, ya udah dikecilkan lah 10 juta gitu ya, 10 juta misalnya. 10 juta ini teman-teman bagi 3. Jadi kalian 3 ya, 3 itu untuk apa? Satu saham 3 juta, satu saham 3 juta, dan satu saham lagi 4 juta. Pas kan 10 juta. Nah, satu saham itu 3 juta. Ya, satu saham 3 juta. Ya, jangan langsung entry 3 juta. Ya, jangan langsung entry 3 juta. Tapi gimana, Bang? Di 3 juta ini kalian bagi lagi jadi 4 entry atau 5 entry. Tujuannya apa, Bang? Supaya ketika besok misalnya kalian harganya ini turun, ya kalian bisa lagi entry kedua. Ya, bisa entry ketiga, bisa entry keempat. Jadi masuknya dicicil, bukan langsung masuk semua 3 juta ini. Ya, begitu pula kalau modal kalian 100 juta. Jangan langsung 30 juta beli di entry pertama. 30 jutanya dibagi 4 atau dibagi 5. Ya, semakin banyak titik entry kalian, semakin bagus. Ya, semakin bagus. Kenapa? Kalian akan terus dapat harga di bawah. Ya, ketika terjadi pullback atau naik drastis, kalian udah cuan. Nggak butuh waktu lama. Nah, untuk entry pertama ke entry kedua, itu kalau saya pakainya ini. Tapi sebenarnya ini mau saya hapus karena banyak orang nanya ya. Ini bebas ya.
Kalian mau entry setelah minus 1% atau minus 2% itu terserah kalian. Kalau saya biasanya kalau sahamnya bagus itu 5% ya. Sahamnya fundamental bagus 5% ya. Nah, entry ketiga minus 10% ya. Nah, untuk rasionya saya pakai 1, 2, 4, 8. Maksudnya gimana Bang? Contoh ya. Misalnya kalian beli pakai lot aja lah biar gampang. Misalnya entry pertama 1 lot. Berarti kalau BTPS besok turun 5%, saya entry kedua harus 2 lot. Ya, itu rasio ya. Kalau pakai duit misalnya Bang, entry pertama 1 juta. 1 juta kan? Ya kan? Berarti yang 1 juta berapa tuh? Biar gampang 10 lot lah. 1.200.000, 1 juta ya berarti. Nah, kalau entry pertama saya 1 juta, berarti entry kedua 2 juta. Entry ketiga 4 juta. Ya, tinggal dikalikan aja 2 kali lebih banyak daripada entry sebelumnya. Dah, kalau kalian yakin tinggal tekan buy dan confirm. Ya, maka entry kalian terkirim, tuh kan pesan terkirim. Ya, tinggal lihat besok pagi apakah dapat di harga ini tadi ya. Nah, sekarang saya cancel karena saya ini kan hanya untuk contoh. Oke ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang kolom komentar saya buka, mungkin ada yang mau nanya atau bingung terkait penerapan metodenya gitu. Oke ya, kira-kira gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Mohon maaf ya Bang, bukan saya tidak mau lihat Porto ya. Kalau lihat Porto itu kurang bagus karena saya ditegur kemarin sama follower saya, nggak usah liatin Porto Bang karena kurang bijak gitu ya. Udah saya tidak lakukan lagi gitu ya. Jadi sudah tidak saya lihatkan lagi portofolionya gitu ya. Ada tayangan ulang nggak? Baru gabung. Ada ya di YouTube saya, nanti ada saya upload di sana. Tapi yang malam ini mungkin belum bisa diupload sekarang nih. Contoh nih ya, yang nonton di YouTube itu, nah ini di YouTube saya nih ya, jadi sama saya nggak akan beda ya. Jadi ada sesi sharing live-nya, saya upload di YouTube karena di TikTok nggak bisa upload video panjang terlalu sampai berjam-jam guys. Ya, jadi tinggal ke YouTube saya aja, nanti ada di bio linknya. Mohon maaf sebelumnya Kak, mohon diajarin langkah pertama untuk investasi. Langkah pertamanya belajar dulu ya. Saya kalau tetap untuk pemula pasti saya bilang belajar dulu ya. Karena saya pernah ngerasain tidak belajar. Jadinya saya sering nyangkut, salah teknik, salah metode. Saya nggak tahu. Padahal ternyata di bursa itu banyak anomali dan faktor-faktor yang tidak bisa kita duga gitu ya. Jadi memang harus belajar ya. Sudah belajar saja kadang kita masih sering minus gitu. Kalau fundamental bagus, harga bandar lebih tinggi dari harga sekarang, tapi PVV-nya tinggi, gimana? Ya kayak gini ya, kalau misalnya terjadi yang kayak gitu, kakak tinggal putuskan menurut kakak tetap entry, kakak berdasarkan apa? Misalnya kayak kakak entry mau misalnya kayak gini ya. Nah, kakak mau putuskan misalnya, oh udahlah kalau nggak apa-apa price to book value-nya 1, saya tetap entry, ya sudah entry aja, nggak apa-apa. Itu keputusan kita ya, kita keputusan masing-masing kan, nggak mungkin keputusan lihat orang lain gitu kan ya. Nah, selama kita yakin dan kita sudah analisa, silakan entry. Tapi kalau yakin doang nggak pakai analisa, nggak pakai apapun, ya itu nggak saya sarankan ya. Pernah cut loss nggak Bang pakai metode swing ini? Kalau pakai metode ini saya nggak pernah cut loss karena kan saya tidak ada metode cut loss di sini ya. Tapi kalau dulu awal-awal saya 2017 di bursa ya saya pernah cut loss ya. Pernah cut loss, pernah minus ya kan, pernah coba scalping, pernah coba BPJS, pernah coba BSJP ya. Jadi udah tahu gitu tekniknya, metode yang mana yang cocok sama saya gitu ya. Rekom buku Bang yang bagus untuk saham. Rekom bukunya ada banyak sebenarnya guys, yang saya baca itu ada banyak ya. Jadi kalau yang saya baca itu ada banyak banget nih ya. Nih ada banyak buku nih. Saya pakai ini, saya baca juga investasi saham untuk pemula. Terus ini psikologi of money untuk saya bisa gimana akhirnya saya bisa memutuskan, saya bisa punya titik apa take profit itu di mana, berapa keserakahan saya bisa lihat dari sini ya. Terus ini nggak terlalu ya, ini untuk technical, ini technical dulu waktu saya masih pakai technical ya. Waktu saya masih pakai technical ya, saya tetap belajar technical karena saya juga trading di crypto gitu kan. Jadi saya pakai technical. Ya, sisanya bukunya itu aja sih. Ya, kalau yang umum. Baru gabung Bang, di YouTube aja Kak, saya sudah upload itu, tinggal dipercepat, nggak usah lihat yang bagian-bagian ngomong di awalnya, nggak usah dilihat, langsung dicepetin aja agak 30 menit, yaitu tinggal nonton ulang-ulang, samakan, stop, terus cek analisa, ya udah pasti lama-lama bisa kok. Kalau entry 2 kali berarti kita dapat di harga berapa Bang? Kan 2 harga.
kan harganya rata-rata bang ya. Contoh gini ya, kalau abang beli di harga 1000 terus harga turun ke 900, abang beli misalnya di harga 1000 satu lot, terus beli lagi di harga 900 satu lot, maka nanti harganya rata-rata harganya 950, makanya disebut average down ya. Di saham tuh kayak gitu ya. Di saham itu kalau kita beli di harga 1000, beli lagi di harga 500, ya nanti kalau kita belinya dengan jumlah yang sama, maka turunnya setengahnya ya. Beli di 1000 terus beli lagi di 500. Berarti nanti jadinya harganya turun sekitar 2,5 ya, karena dibagi. Nah, kalau intinya sama, makanya saya pakai apa namanya, rasio 1:2, supaya apa, ketika minusnya 5%, ketika saya entry lagi, maka minusnya nggak jadi 5%, tapi minusnya tinggal sekitar 2%-an ya. Kira-kira gitu ya. Kalau pas beli terus naik gimana? Apa kita kejar? Pas beli terus naik, ya kita take profit bang, nggak usah dikejar lagi. Kalau sudah naik ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya beli terus langsung naik, ya persiapan take profit aja ya. Order book yang buy tadi gimana bang? Order book yang buy maksudnya daging semua ini Bang Chan channelnya. Ya kalau berguna dipakai ya. Kalau udah cuan jangan tamak. Ya itu yang pasti yang lama-lama tuh. Bisa TP di berapa bulan bang kalau pakai metode bang? Nggak nentu bang ya, nggak nentu ya. Nggak nentu karena saya tidak pakai cut loss. Otomatis saya ketika take profit saya cuma batasi ketika contoh, ya saya nggak pakai batasan ya. Misalnya kayak gini ini kan, nih ya contoh nih NTBK ya. Ini kan 3 bulan ya, 3 bulan baru segini gitu ya. Tapi kan tadi ya saya belum take profit karena target saya belum tercapai. Target saya di 300. Nah contoh misalnya yang kayak mana lagi yang udah, nah inilah PPRE lah kemarin yang sama-sama masuk kita kan. Ini PPRE juga, PPRE saya masuk di 117 ya, banyak lah yang kemarin-kemarin masuk di PPRE juga. Nah ini belum saya jual, kenapa? Saya tidak pakai target 5%. Di saham ini saya pakai target angka ya, pakai target angka ya, saya targetkan 1000 gitu ya. Ketika 1000 nanti mungkin saya akan pertimbangkan untuk jual, atau mungkin ketika sudah 500 mungkin saya akan pertimbangkan jual, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi target itu saya tentukan sendiri. Ya, kalau teman-teman pemula, saran saya ya 3%, 5% cukup gitu ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi jangan tamak lah ya. Kalau belum bisa tamak, nggak usah tamak gitu ya. Jangan tamak ya. Tamak itu hanya akan bikin kita ini aja. Mana lagi ya? Nah ini kan kayak Medco Energi nih, udah 5% kan. Berarti saya udah pasang trailing stop nih. Harusnya saya pasang trailing stop kan. Nah, besok mungkin saya pasang trailing stop 1%. Ya kira-kira gitu ya. Yang penting ada cuannya gitu ya. Nggak usah banyak-banyak tapi konsisten aja. Saya butuhnya profit konsisten. Jadi tetap sabar aja gitu kuncinya ya. Pasang trailing stop nggak PPRE? Nggak, PPRE nggak pasang trailing stop lagi guys ya. Kan targetnya angka ya. Jadi nggak perlu pasang trailing stop. Nanti aja lah, tunggu udah jelas nampak bakal beggar, ngapain lagi ya. Ya udah biarin aja ya. Target profit berapa persen bang? Masih rakus nih kadang. Kalau saya 5% ya. Kalau saya untuk yang trading kayak Medco tuh besok pasang trailing stop 1% ya. Karena udah cuan kan pasang trailing stop. YouTube-nya apa bang? Sama dengan akun saya. Kalau nggak lihat aja di bio, nanti ada ya. Nanti ada. Bedanya annualize sama TTM. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Annualize, ini ya annualize. Teman-teman harus ngerti. Annualize itu dihitung dari mana? Dapat rasio ini dihitung dari ini. Dari kuartal 1, 2, dan 3 di tahun yang sama, makanya disebut annualize, tahun yang sama. Kalau TTM itu dihitung dari 4 quarter, berarti dia akan ambil data dari 4 quarter ke belakang. Data ini muncul 8,7 dari 4 quarter ke belakang, berarti dari sini, 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 dan quarter 4 2024 ya, kira-kira gitu. Itu bedanya ya. Oke ya. Aplikasi apa? Ini Stockbit ya, aplikasinya Stockbit. Nah, kira-kira gitu untuk yang valuasi ya. Bedanya annualize sudah dijawab. PPR siapa yang pegang bang? Siapa yang pegang bang? PPR siapa yang pegang? Nggak tahu saya yang pegang ya. Yang penting kan pas masuk kemarin broker yang saya follow masuk, ya sudah masuk gitu ya. Ya lama kan, nunggu sebulan kan. Nah itu kalian bayangin, nunggu sebulan baru bisa profit sebesar 47% kan gitu guys ya. Jadi bukan harus kayak kalian itu beli masih main kripto bang. Saya ada kripto ya, saya ada kripto. Ya. Tapi kan sekarang lagi sepi ya, jadi santai-santai aja. Ya. Misal yang tadi bang entry 1 dapat 1 lot buat awal-awal, ternyata naik, itu kita perlu entry kedua kah? Saya nggak pakai ya, saya nggak sarankan. Kenapa? Average up di saham itu
terlalu berisiko ya, terlalu berisiko. Kenapa? Kalau kamu sudah pakai metode average up, maka kamu akan butuh modal lebih besar. Sedangkan modal average down aja itu sudah cukup besar gitu ya. Ya. Kalau misalnya terjadi misalnya naik nih, terus tiba-tiba besoknya turun, otomatis harga kamu kan naik ke atas, sedangkan kita pengen harga yang murah ya. Ya. Cash flow-nya berapa Bang yang bagus? Ini ya, kalau saya itu pakai rasio di bawah 10 ya. Kalau rasionya itu, kalau rasio dari ininya itu ada orang yang 5 sampai 20, 5 sampai 20 ya. Kalau saya pakai di bawah 10 aja, ya saya pukul rata aja semua karena saya kan di sini sharing sama kalian gitu kan. Karena nanti kalau di sini beda-beda kalian susah ngapalnya. Ya saya samakan aja ini 10 10 10 gitu. Kalau per ini rasionya kan 20 tahun tuh paling lama lah ya. 20 tahun tuh kita udah lama banget gitu ya. PI rasio 30 tahun balik modal kan lama. Misalnya kita umur 30 sekarang, baru balik modal 30 tahun. Itu kan udah lama, kita udah umur 60 kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi makanya saya pakai 10 lah. Kira-kira kalau umur saya sekarang 22 berarti atau 24 atau 34, 40 10 tahun lagi ya masih sekitar 44 saya udah balik modal uangnya. Kira-kira gitu. Makanya saya pakai rasio 10. Ya, kalau orang ada yang pakai 5 sampai 20 ya. Kalau di atas 20 itu sebenarnya udah mahal sebenarnya guys ya. Udah mahal. Kenapa nggak di TP Bang? Nggak di stop loss kan udah 5%. Iya kan tadi saya bilang ada saham yang saya pakai target persen, ada yang pakai target angka. Abang harus bedain dong ya. Ya, itu harus abang bedain ya. Nggak semua yang saya di sini kan ini untuk pemula saya bilang saya sharingnya. Kalau pemula saya pakai kayak gitu, nanti mereka nggak siap ya. Mereka nggak siap, mereka minus 1% aja nggak siap, minus 2% nggak siap ya. Makanya saya bilang beda orang beda-beda ya. Yang saya sharing itu yang saya lakukan gitu ya. Yang kalau misalnya Bang kan udah 5%, ya itu urusan saya ya, nggak ada urusan sama kalian gitu ya. Misalnya gitu ya. Masa yang saya misalnya, saya minus nggak nanya orang guys ya. Tentu misalnya saya minus nih, saya nggak akan nanya orang harus ngapain, saya udah tahu harus ngapain, itu bedanya. Makanya karena teman-teman yang pemula nggak mungkin dong saya kasih misalnya jebakan, misalnya harus cari saham yang nggak usah sembarang aja kan nggak mungkin ya. Bahaya itu namanya, itu menyesatkan orang, nanti orang trauma masuk di bursa. PPR target ke berapa Bang menurutmu? Saya 1000 ya, saya 1000, target saya 1000. Bang, CTRA fundamental bagus tapi kenapa sideways? Ya biasa, kalau bagi saya yang kayak gitu biasa guys. Fundamental bagus, sideways itu lebih bagus daripada udah fundamental buruk ke bawah terus gitu ya. Nah kayak gini misalnya, nih misalnya mana ya yang lagi heboh kemarin, ada nggak nih? Mana saham-saham baru kemarin? Nah, nggak ada guys, ada kayaknya. Ini kan kayak PJHB nih ya, PJHB. Nah ini misalnya gitu kan. Nah kayak gini kalian mau sahamnya fundamentalnya nggak jelas, kalian nggak tahu tuh kosong-kosong banyak, terus kalian nah apa yang kayak gini ya, kalau kalian mau trading di situ nggak ada salahnya guys, itu urusan kalian karena kan saya bilang uang kalian harus pintar sendiri lah ya. Maksudnya dari balik modal dari indikator PE gimana Bang? Gini ya, misalnya nih contoh yang saham ini baru nggak bisa di ini. Tadi nih kan saya bilang tadi PI rasio itu bisa menggambarkan saham itu murah atau mahal ya. Contoh gini, PI rasionya 8,7 ya. Cara bacanya gimana? PI rasio itu adalah menggambarkan ini guys ya. Misalnya kita investasi di sini 10 juta, kita butuh waktu balik modal 10 juta lagi itu butuh waktu 8,7 tahun ya. Nah itu kayak gitu bacanya untuk PI ya. Nah makanya semakin kecil semakin bagus. Atau ada juga orang yang membacanya gini, setiap keuntungan 1 rupiah yang dihasilkan sama Aces ini, kita tuh bayarnya 8 rupiah. Ya kan jadinya murah dong. Nah, kalau misalnya kalian jumpa di sini misalnya sahamnya yang misalnya PI-nya besar gitu misalnya. Ini berapa PI-nya? Nah, contoh PI-nya kayak gini. Nah, kalian bisa bayangkan untuk balik modal di saham ini itu butuh waktu 391 tahun. Ngapain kalian di situ? Hidup aja kita nggak akan selama itu gitu loh, ya. Oke ya. Kira-kira gitu cara saya membaca PI ya. Atau saya nggak mungkin dong bayar satu rupiah laba 391 ini ya. Saya pengennya lebih murah lagi. Kalau bisa 1 rupiah dibayar 1 rupiah gitu kan. Kan sama-sama 1 rupiah. Ya, kalau bisa dibayar 1 rupiah juga. Nah, ya, kira-kira gitu. Gimana caranya target persen sama harga gimana Bang? Gini ya. Contoh nih, teman-teman masuk di Aces nih.
Kalau sudah profit nanti di ininya 5%, ya udah take profit gitu. Itu namanya target. Ya nggak perlu pakai angka. Kalau target angka saya beda lagi gitu. Misalnya target angka ya saya udah nentuin angka sendiri mau di mana ya. Kayak bang kira-kira PPR tambah muatan, enggak lah, nggak perlu ya guys ya. Kalau turun lagi nanti baru tambah muatan. Kalau enggak ya sudah lah. Mungkinkah saham PPR mencapai 1000? Enggak tahu bang ya. Kalau bicara mungkin dan tidak tuh tidak ada yang tahu ya. Tapi semua orang kan berharap ke analisa dia sampai kan gitu ya. Cuman kan saya berharapnya ke sana gitu ya, itu harapan saya kan. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dah cuan juga gitu kan. PE minus gimana? Nah kalau PE-nya minus, contoh mana sih saham yang PE-nya minus ya? Ada nggak sih yang minus? Ada minus nggak? Nggak ada, nggak minus. Cari yang minus, nggak ada minus. Yang minus apa ya? Nggak ada nih. Ini yang minus nggak ada nih. Mana yang minus ya? Nggak jumpa pula, giliran dicari nggak ada dia. Nah ini minus. Nah contoh saham OPMS nih, kan minus ya. Berarti secara nggak langsung, cara bacanya gimana bang? Ya, cara bacanya kalau dia minus berarti perusahaan ini tidak bisa menghasilkan laba. Ya, makanya minus. Dari mana bisa tahu dapat data ini? Ya, ini tengok. Dari kuartal 1 minus, minus, minus sampai ya annualized-nya juga minus. Tahun 2024 juga nih 1B minus, 1B minus, 1B minus, 3B. Ya. Berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun ke belakang minus. Ini orang mana yang mau beli gitu ya. Makanya saya heran gitu masih ada retail yang beli. Berarti kan jelas dia beli bukan karena itu ya. Oke ya, kira-kira gitu. Bang, gue baru mulai tapi main dana saham bagus nggak? Bagus bang ya, bagus. Kan lebih aman ya. Hanya mikirkan drawdown aja. Abang nggak perlu trading lagi, yang trading manajer investasinya. Itu aja. Bedanya abang harus bayar 3% untuk ininya kan ke dia gitu ya. Itu aja bedanya bang. Tahukah angkanya yang bakal abang mau gimana caranya? Ada apa dari Raisu atau apa? Tahu angkanya? Contoh gini ya, kenapa saya bilang PPR ke 1000? Sekarang harganya masih di bawah 1 PBV-nya. Ya, saya anggap aja saya bisa ngehold minus 50% ya, kali aja 5 udah 500 ya, atau 250 sebenarnya. Tapi kan makanya saya bilang itu target saya tentukan sendiri aja, nggak pakai teknikal dan apa-apa, enggak, saya target 1000 sudah gitu ya. Saya tentukan sendiri aja ya, karena 1000 tuh belum pernah tercapai sama dia gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Kecuali kalian misalnya kayak gini, misalnya sahamnya, nah ini 3 tahun ya. Misalnya di sini, misalnya pengen bener nih ngambil nih, targetnya 975 kan. Ya udahlah target saya 1500. Ya udah, target 1500. Kan nggak perlu dianalisa, tinggal bilang aja pengen dari diri sendiri mau 1500. Ya, muluk-muluk nggak tuh bang? Ya muluk-muluk aja lah target ke atas, ngapain ya? Kok kita juga yang analisa gitu ya? Kan saya sendiri nih, kan ini tertingginya cuma dalam 3 tahun ya, 5 tahun aja. Nah tertingginya berapa? 1800 ya. Saya target 1500 nih misalnya. Tuh, 5 tahun ke belakang ini Aces lagi di bawah banget nih, 398 nih terendahnya. Tuh. Nah, anggap saja 2 tahun lagi saya target 1500, nggak apa-apa kan? Boleh kan? Atau 1200 boleh kan? Suka-suka saya kan? Ya. Kan boleh ya? Nggak boleh kayak gitu. Setahu saya boleh, bebas-bebas aja ya. Jadi nggak ada urusan ya. Hah? Oke ya. Kira-kira gitu ya. Makanya target itu kita tentuin sendiri gitu ya. Misalnya kayak saya nih, mau saya masuk ya, tapi untuk ke 1500 berapa tahun nih? Dari sini ke sini saja itu dari berapa nih? Nih, ini 2023. Untuk ke 900 aja butuh setahun. Untuk ke 900 butuh setahun. Berarti kalau kamu beli di sini, ya kemungkinan untuk ke ini setahun ke depan ya. Kira-kira gitu. Itu kalau tarik 5 tahun ya. Saham Aces ya. Kira-kira gitu. Nah kan target kayak gitu ya. Bukan susah target tuh guys. Masa target kayak gitu aja pun harus ada ilmunya? Kayaknya nggak ada ilmunya lah ya. Nggak perlu pakai ilmu kayaknya, kecuali turun tuh baru kita pakai ilmunya. Kenapa? Kita harus lihat support supaya kita tidak terlalu tinggi dapat harga ya, kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi guys yang tanyakan terkait itunya? Bang, jangan tanya saham guys ya, jangan tanya saham. Sini bukan tempat konsultasi saham kalian. Ini bukan tempat konsultasi saham guys. Bang, cara tahu harga itu murah atau mahal gimana? Nah, bisa dilihat dari sini bang. Kan tadi bilang lihat dari PI. Kan tadi kalau dia di bawah 10 itu bisa dibilang murah. Terus lihat PBV.
Nah, PBV di atas 1 itu mahal, di bawah 1 itu murah. Ya, kira-kira gitu. Ya. Kayak kalau PI rasionya minus, itu berarti perusahaannya belum mampu menghasilkan laba. Ya, belum mampu menghasilkan laba. Ya. Kapan Q4 keluar, Bang? Nggak tahu ya, tergantung perusahaannya, guys ya. Tergantung perusahaannya itu. Ya. Tanya perusahaannya, jangan tanya saya. Saya ya, masa 900 saham saya tahu semua, kan nggak mungkin, guys ya. Kalau yang bagian internal perusahaan, tanyanya ke perusahaan. Bagian pertanyaan internal bursa, tanyanya ke bursa. Bang, kapan ini suspendnya buka? Ya tanyanya ke bursa, bukan tanya ke saya. Ya, sesuaikan arah pertanyaan tuh ke apa yang berhak menjawabnya gitu, guys. Bahas tips ngikut bandar dari Broksum, Bang. Oke, tadi misalnya sudah. Jadi contoh kita apa, guys? BTPS ya. BTPS. Nah, misalnya gini tadi ya. Nah, kan kita sudah di order book, Bang. Misalnya di order book. Nah, tadi karena kita follow-nya misalnya asingnya AK gitu kan. Misalnya Bang follow-nya asingnya AK. Seminggu ke belakang kan. Tanggal 18 tadi ya. Nah, menemukan titik entry-nya ya gitu, guys ya. Nah, inilah titik entry yang saya bilang tadi ya, 119, karena kita apa, ketika follow broker waktu screening tadi, yang waktu di ini saya bilang tadi di screening ya kan, screening kan kita pakai 1 minggu ke belakang, 1 minggu kan dari tanggal 18, berarti ya di sini kita juga dari tanggal 18 sampai 30 ya. Jangan dibeda-bedakan, jangan pula screening pakai 1 hari, di sini pakai seminggu, atau dibalik, di sana pakai seminggu, di sini pakai 1 hari, yang nggak nemu, nggak match ya, dari waktu aja nggak match ya. Ya, Bang, kenapa nggak follow insider di menu? Ya nggak apa-apa juga, saya nggak follow itu ya. Ya, saya nggak follow itu, saya pakai tekniknya saya sendiri gitu ya. Sama kayak main bola. Masa kenapa nggak jadi striker aja? Ya kan nggak semua orang jadi striker. Ada yang jadi back, ada yang jadi keeper. Ya, masa pertanyaannya kayak gitu? Pertanyaannya kan harusnya cara, ya bebas mau cara apa aja gitu ya. Sama main bola kan nggak mungkin semua orang kamu tanya, "Ngapa nggak jadi striker aja, Bang?" Ya karena kemampuan dia di back, ya dia back, ya. Nggak mungkin dia paksa jadi striker, ya. Kira-kira gitu, ya. Ya kan sama kayak gitu, guys. Analoginya kan sesederhana itu. Misalnya, kenapa nggak pakai insider, atau kenapa Abang nggak nengok broker Sumeri? Cara saya nengoknya Broksum. Ya, cara saya nengoknya Broksum. Makanya saya nggak perlu nengok yang itu. Bagi saya nggak perlu, ya. Nah, kalau teman-teman merasa itu perlu, ya teman-teman pakai, teman-teman masukkan nih, misalnya metode saya mau dikembangkan, mau diamati, tiru, dan modifikasi, silakan ya. Ya, oke ya, kira-kira gitu. Bang, coba jelasin gimana biar tahu saham yang naik, cara analisanya gimana. Saham yang naik, cara analisanya, saya belum nemu cara itu, Bang. Ya, kalaupun saya nemu, pasti nggak akan saya kasih di live. Saya cuma hanya bisa menganalisa nih, contoh kayak gini. Tadi kan kita tengok secara teknikal. Nah, ini teknikal punya potensi naik, tapi kapan saya nggak tahu. Ya, ini punya potensi naik menurut metode saya. Kenapa? Karena saat di swing ini menarik untuk di swing. Ya, ini menarik untuk di swing. Ya, makanya saya bilang ini menarik untuk swing. Nah, naiknya kapan? Saya nggak tahu lah. Mana saya tahu, yang penting saya ambil posisi dulu dong. Harus entry dan sebagainya. Bisa jadi sebulan lagi baru naik. Bisa jadi 2 bulan lagi baru naik. Ya, tapi setidaknya saya sudah ambil posisi. Karena ini support misalnya gitu. Ya udah, saya ambil titik entry. Saya entry. Ya, tinggal tunggu. Ya, oke ya. Kira-kira gitu. Ya, jadi nggak ada yang tahu lah. Ya, kalau besok naik langsung alhamdulillah gitu kan. Bang, bisa analisanya masuk, tapi sahamnya FCA apakah tetap layak dibeli? Ya, saham FCA jangan lah ya. Ya. Apalagi ya pemula jangan lah di saham FCA, guys. Saya cari saham yang aduh, udah jangan FCA lah ya. Cari saham yang lain lah ya. Nanti yang di sini nonton ngikut juga sama FCA, jadinya dikiranya saya yang ngajarin ini. Saya nggak mau ya. Saya cuma cari cara paling aman gitu ya. Bang, lebih baik banyak lot atau nilai penempatan modal? Lebih baik banyak lot atau nilai penempatan modal. Kalau saya dihitung dari penempatan modal lah ya. Ya, penempatan modal lah. Karena kan ini kan gen ya. Mau lotnya kecil, kalau gennya 10% tetap 10% kayak ini nih. Ini naik 10% tetap 10% guys ya. Bang, cara mengetahui pengelolaan keuangan suatu saham. Pengelolaan keuangan itu di laporan keuangan. Nanti akan nampak di sininya, di price to cash flow-nya nih.
Kalau di price to cash flow-nya bagus, nih misalnya di bawah rasionya 10, ini sebenarnya bagus ya. Kenapa? Price to cash flow-nya di bawah 10. Ya berarti manajemennya bagus mengatur keuangan ya. Mengelola keuangannya bagus ya. Bang, pernah rugi nggak di saham? Dulu pernah ya, 2017 awal-awal saya pernah ya. Pernah ya. Tapi semenjak pakai ini kan saya nggak pakai cut loss ya. Jadi ya tungguin sampai cuan ya. Kalau tungguin sampai cuan ya sudah, nggak akan ada cut lossnya kan. Perlu cek isu atau news nggak bang setelah analisisnya selesai? Nggak ya, saya nggak pakai news ya. Saya nggak pakai news ya. Nggak ada nih ya, nggak ada news kan, nggak ada news kan. Tapi kalau kalian mau tambahkan news silakan, misalnya habis ngecek harga di sini sebelum entry ya saya cek news dulu kan, ya udah silakan gitu. Kalau saya nggak ya, karena saya nggak pernah percaya news guys. Saya orang yang nggak percaya news. Bang, kapan mulai screeningnya? Misalnya kalian mau mau trading Senin ya, Senin tanggal berarti Bapak 5 ya, hari Minggu sudah mulai screening atau hari Sabtu screening ya, analisa ya, mulai cek, karena kan mungkin dari screening itu banyak gitu kan ya, dicicil-cicil gitu ya. Cara menentukan sektor saham yang rame gimana bang? Misal batu bara, energi atau properti. Menentukan sektor saham yang rame ya, kalau mau kayak gitu nengoknya volume di sini ya, tengoknya nih di volume. Nah inilah dia yang volume yang rame ya, kalau berdasarkan volume tuh rame itu nih ya, nih ramai itu. Nah, kalau mau lihat volume ya. Bang, apakah vlog sama Indodax aman nggak? Ya nanyanya malah kripto ya bang ini. DM aja nanti bang ya, yang kalau nanya kripto. Bang, catatan tadi lihat lagi dong. Oke ya, kita lihat lagi nih. Selamat malam abangku, minum dulu lah. Ya malam bang IZ. Prediksi BBYB bang, prediksi BBYB kemarin belum. Wah ini belum ada nengok lagi teknikalnya guys ya. Habis turun kan kalau salah saya. NCKL bagus, NCKL bagus ya. Cuman dah naik ya, jadi jangan dikejar lagi lah, telat ya. Kan kemarin saya bilang 950 ya. 950 yang dapat 950 ya udah jelas ya. Bang, bahas BBMR, lihat AK akum 2 hari berturut-turut. AK 2 hari ya, saya nggak pakai 2 hari kan, saya pakai seminggu ya. Bisa, ya saya nggak pakai 2 hari masalahnya. Kalau AK-nya menurut abangnya sudah akumulasi, ya sudah gitu ya. Abangnya pastikan dia di support apa enggak gitu. Bang, jelasin yang di bagian market cap dong. Lupa tadi penjelasannya. Bagian market cap. Ini. Oke, market cap tadi saya bilang kan, untuk teman-teman yang baru atau memang baru bener lah di saham gitu ya, belajar dulu ya, belajar cari tahu dulu, cari metode, baca-baca metode apa sih yang di saham itu yang ada gitu ya, metode trading tuh ada berapa banyak ya, itu dulu gitu ya. Jangan langsung buy, bikin sekuritas buy, nanti kira minus bingung gitu ya. Nah itu ya, market cap itu nih saya pisahkan lah ya, 1 sampai 10 itu bagi saya market cap-nya kecil gitu ya. Oke ya, baginya kecil ya. Terus ada 10 sampai 50 ya. Nama APK-nya Stockbit, Bang. Saya pakai itu, saya sebut mid cap ya. Terus 50 ke atas ya, 50 ke atas itu udah big cap bagi saya ya. Oke, jadi kalau misalnya saya jumpa saham, contoh misalnya saham ini kan, misalnya mana nih? Mana sih? Nih, berapa market cap-nya nih? Nah, ini market cap-nya udah tengok 135 triliun. Ya, berarti kan udah big cap. Ya, udah market cap-nya udah gede ya, udah besar gitu ya. Oke ya. Nah, gitu guys ya. Itu market cap tuh kayak gitu ya. Bang, ada analisis fundamental yang jadi patokan itu kalau kita masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus. Enggak perlu masukkan ke rumus, kan ini udah dirumus, ini udah ada hasilnya ya. Kalau dari aplikasi sudah ada aslinya, tapi kalau kalian mau manual ya silakan kalian hitung sendiri gitu ya. Nah ini kan hitungan berdasarkan manajer investasinya dari perusahaan dari aplikasi ini ya, mereka udah hitung gitu ya. Jadi yang orang-orang yang baru tuh bisa baca dulu gitu sebelum membeli suatu saham gitu ya. Sama kayak kalian beli laptop atau handphone, fundamental itu ibaratnya gini guys, yaitu dia pakai RAM berapa, memori berapa, layar apa, baterai berapa, casnya berapa, kecepatan, itu namanya fundamental. Kalau kalian beli HP aja mikir kayak gitu, masa beli saham yang jelas-jelas ini, masa belinya nggak mau kayak gitu kan, aneh gitu kan.
Ya jadi jelas kalian ke sana tuh bukan mau investasi, tapi mau berjudai, ya. Karena nggak mau analisa, malas dan capek bang, analisa tuh capek bang, harus ada yang dihafal ya. Kalau kayak gitu kamu tidak cocok di situ, carilah tempat lain ya. Bang, paling banyak udah masukin dana berapa di Stockbit? Lumayan lah ya, lumayan ya. Lumayan ya bang ya. Lumayan, yang investasi juga lumayan gitu. Kalau marketnya big cap atau small, plus minusnya apa bang? Kalau small itu biasanya gampang digoreng. Ya saya sebutnya ya saham gorengan lah ke bawah tuh ya. Saham gorengan lah. Kira-kira gampang digoreng gitu ya. Walaupun yang sebenarnya dari 1 ke bawah tuh yang gampang digoreng gitu, 1 T ke bawah. Tapi ada juga yang 1 sampai 10 tuh T gampang digoreng, ada ya. Ada ya. Makanya saya sebutnya ya nggak semua memang, tapi ya rata-rata gitu. Ya rata-rata gitu. Ya, nggak ada yang pasti bang. Masalahnya nggak ada yang pasti. Ya makanya saya barrier saya batasi itu kok bumi minus PE-nya ya kan, di sini kan PE-nya minus ya karena apa, ini kan TTM berarti dari kuarter 3 4 ini kan datanya nih, ini kan lebih lebih banyak nih minusnya kan tuh 875 ya kan, makanya dia secara TTM minus tapi secara annualized positif. Kenapa? Annualized kan cuma diambil 3 kuarter ke belakang ya, hanya tahun yang sama. Kalau yang TTM kan dari sini, ya wajar masih minus ya. Kira-kira gitu ya. Bang, kalau tahapan yang tadi dijelasin ada beberapa hal yang kurang. Apakah tetap entry atau cari lain? Cari yang lain lah ya. Saham tuh ada banyak teman-teman. Ya, saham tuh ada banyak. Ya, jadi nggak perlu harus harus saham itu aja gitu. Saham tuh ada banyak loh. Ya, saham tuh ada banyak. Ya, ngapain harus fokus itu saham? Screening tuh keluarkan tiap hari. Setiap hari kalian screening pasti ada lagi, besok ada lagi gitu ya. Jadi ngapain ngejar-ngejarin saham yang udah terbang, ngejarin beli di pucuk ya. Kalau abang lebih ngincar saham ke M yang SJW atau yang mana bang? Saya kalau yang udah kayak gitu tuh nggak saya incar guys ya, karena nunggu koreksi aja lah ya. Udah terbang ya, udah kayak gini nih saham bumi udah terbang guys ya. Ya kalaupun naik lagi ya udahlah, bukan rezeki saya, sesimpel itu guys ya. Hidup tuh kayak gitu doang sebenarnya. Cuman kadang ada orang yang memang ya sifat serakah tadi itu nggak bisa diatur ya. Jadi mereka masih berharap ini masih punya potensi bang. Ya silakan masuk ya. Yang penting kamu siap dengan resikonya. Kan itu yang jadi masalah. Pengen masuk tapi nggak mau resikonya. Ini orang-orang yang kayak gini yang malas sebenarnya. Merusak merusak ketenangan orang lain. Dia yang beli, habis itu dia minus, dianya berisik gitu. Udah diam aja kalau gitu. Karena kan kamu yang entry, kamu yang buy ya. Cara dan penggunaan alarm di atas itu gimana bang? Ini nih trigger aja, misalnya udah sampai angka berapa gitu, misalnya harga bumi ini misalnya sama dengan nih 370, nanti kamu dikasih informasi, dikasih alert, kasih pesan ya. Gimana bang, masih bisa beli bumi? Kalau beli itu bisa bang ya, kalau beli bisa. Tapi apakah saya rekom? Tidak saya rekom. Saya karena kan saya orangnya tengok nih, kayak gini fundamentalnya abang tinggal pilih aja ya. Ya. Nanti yang follower bumi tak terima saya bilang gitu. Jadi kalau soal beli abang bisa beli ya, karena kan tadi bumi ini masih punya potensi katanya, silahkan gitu ya, silahkan entry gitu. Tapi saya nggak ngejarin ini lagi gitu ya. Ya nanti saya salah jawab gitu kan. Ya, tapi kalau mau masuk silahkan ya. Oke ya, kira-kira gitu bang untuk yang bumi ya. Ini kan masih banyak nih teman-teman, memang masih bagus satu masuk nggak? Untuk tahu, tes masuk. Nah, kalian rasain tuh bagus atau enggak ya, hold sampai berapa kalian mau hold ya. Ya kira-kira gitu ya, jangan cuman bagus nanti dibilang bagus kalian entry besoknya turun, habis itu WDM saya WA saya, bang ini turun kenapa ya, turun kenapa ya, kan itu ya dia yang masuk, dia yang nanya bagus atau enggak, udah dibilang masuk-masuk aja kita yang ditanya lagi gitu ya. Biar kan saya bilang biar aman, jangan kejar saham yang udah terbang nih, tuh ada chatnya tuh ha ya, udah berkali-kali dibilangin cengkang betul. Terus abang masuknya karena news atau gimana bang? Saya masuk contoh ya, tadi kan nih contoh tadi kan BTPS ya, saya masuk bukan karena news bang, saya nggak pernah pakai news ya. News itu dibuat biar abangnya ke trigger beli. Nih saya masuk nggak pernah karena news, saya masuk karena ini bang, karena saya analisa nih, tengok nih, ini catatan saya nih ya, nih
Tuh, saya masuk karena saya analisa dulu sebelum saya masuk, ya. Sebelum saya masuk, Bang, abang orang mana kok tahu cengkang? Orang Melayu saya. Bebas masuk tuh, duit-duit sendiri. Iya bebas kan. Cuman saya nggak mau kayak gitu ya. Ingat kawan-kawan, cara orang beda-beda ya untuk analisa. Iya, udah saya bilang cara orang analisa beda-beda ya. Makanya saya bilang tadi, kalau kaliannya masih pemula, ya belajar dulu fokusnya, baca buku dulu. Bukan langsung masuk, buy, belikin sekuritas dan sebagainya. Jangan ya. Oke ya. Bang, jelasin cara screening. Analisis fundamentalnya nggak nyoba dimasukin ke fitur screening manual di Stockbit, Bang? Enggak lah, saya udah pernah juga sih ada yang nyuruh nyoba, saya nggak. Saya udah terbiasa kayak gitu guys ya. Ibaratnya kalau kita udah terbiasa nyangkul, ya kita seneng nyangkul ya nyangkul aja gitu. Walaupun kata orang capek nyangkul pakai traktor lah. Enggak lah, saya lebih suka nyangkul, ya udah gitu ya. Ya, kira-kira gitu ya. Pakai cara ini aja udah cuan-cuan juga kan. Cuan-cuan kotos-kotos, apalagi ini ya udah cukup guys. Saya tuh orangnya cukupan guys ya. Kalau udah cukup sudah gitu. Ya. Nggak ada yang harus ditarget-target berlebihan gitu ya. Kalau udah cukup sudah. Nanti saya kembangin lagi kalau berubah lagi dunia pasar gitu ya. Aplikasi apa bang? Stockbit. Bang, nyangkut di Adi, tolong bang. Nah, tengok tuh tadi. Nyangkut di Adi, minta tolong sama saya. Gimana? Mau saya upgrade down kan? Kan nggak mungkin bang. Ya. Pas turun abangnya harus punya planning dong. Turun abang harus ngapain? Masa harus ditolongin? Ya pas turun jangan cuma pas beli aja bisanya. Kalau ngebeli orang bisa guys. Pas turun bingung, aneh saya bilang. Intinya kalau kalian yakin nggak ada yang namanya nyangkut, yang ada namanya down. Iya. Kalau kalian bilang kalian nyangkut, saya juga nyangkut. Tapi kan saya nggak berisik. Itu tadi saya bilang. Inilah kalau belum, ini contoh mana ini? Ini nih. Ini juga, apa saya berisik? Enggak kan? Cuman saya tahu ketika minus 5% saya tambah muatan di pewon. Sesimpel itu guys. Bedanya itu tadi saya bilang beda levelnya tuh di situ, nampak beda levelnya. Ya. Kayak perbedaan levelnya tuh nampak. Makanya saya bilang kalau kalian belum prefer, belum minimal gini ya. Kalau misalnya pun saya bilang kalian baru betul. Minimal kalau tahu ngebuy, tahu harus ngapain ketika minus. Ya, tahu kalau minus harus ngapain gitu loh. Ya. Misal punya modal 1 juta, bisa dibagi berapa saham bang bagusnya? Wah 1 juta jangan loh. 1 juta mau dibagi berapa saham? 3 saham, 1 saham 1 lot. Kan ini lagi bang, kalau 1 juta untuk belajar nggak apa-apa. Misalnya abang mau try and error, ngelatih mental, minus berapa dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk 1 juta tambah lagi lah ya, jangan segitu ya. Atau 1 jutanya tak ini dulu lah, cari belajar dulu gitu, lebih bagus gitu ya. Ya gimana ya, teman-teman yang tadi itu berisik semua gitu. Sayangnya nggak berisik. Yang penting saya tahu harus ngapain ketika saya minus. Itu yang paling penting guys. Ya, jadi dikira itu saya cuan terus guys. Saya ada minus juga guys ya. Nggak mungkin lah orang nggak ada minusnya, nggak ada nyangkutnya tuh nggak masuk akal guys ya. Nggak masuk akal. Udah saya bilang berkali-kali ya. Selevel apapun itu portonya tuh walaupun dia plus, dia ada yang tetap minusnya. Cuman plusnya itu nutupin minusnya. Ya. Plusnya dia nutupin nutupin minusnya ya tetap plus dong jadinya kan gitu ya. Minimal berapa juta bang? Waduh, kalau minimal itu nggak ada sebenarnya guys, nggak ada batas minimal ya bang ya, nggak ada batas minimal ya, nggak ada batas minimalnya sebenarnya. Tapi kalau untuk belajar tadi nggak apa-apa segitu ya, jadi fokus tuh satu tuh untuk latihan aja gitu sampai sebulan 2 bulan abang ngerasain lah gimana rasanya market ya. Penilaian abang saya hold Adaro, BSI, CTRA, ERA, Pewon, SMDR. Oh ini bagus-bagus semua yang di hold. Udahlah hold lah, bagus itu semua kok. Ya, kecuali satu saya kan satu semuanya itu bagus kok. Bagus tuh. SMDR yang saya belum ada analisa ya. Alasannya abang masuk ke emiten itu kenapa bang? Padahal banyak emiten, apalagi saham ada fasenya. Emiten yang mana bang? Emiten yang mana? Pewon. Alasannya ya karena alasannya kan saya swing. Saya tuh swing nyarinya kayak gini bang. Udah kalau di support saya semangat nih. Saya swing nyari di bawah nanti jual di atas ya. Alasan saya udah fundamentalnya bagus ya. Fundamentalnya nggak akan bohong ya. Kan gitu. Ya kalau dia belum naik ya di hold aja lah, ngapain pusing-pusing ya.
Bang, Pewon kan broker AK jualan, kenapa dibeli bang? Saya belinya bukan sekarang, belinya sebulan yang lalu. Ya, saya beli Pewon tuh sebulan yang lalu, ngeholdnya sebulan. Ya, hari ini AK jualan nggak ada urusan sama saya nanti beli lagi ya. Ya, saya beli lagi, makanya saya tahu saham yang mau saya pegang tuh harus saya apain, saya tahu teman-teman. Ya, ya, saya tahu harus ngapain sama saham yang saya pegang ya. Bang, cara login verifikasi 2 langkah Stockbit gimana bang? Itu pakai autentikator lah. Pegun gimana Pegun? Pegun ini sama siapa pak? Ini investasi mending di big bank apa di emas kalau pengen hold? Di emas lah ya. Tapi kan tadi saya bilang investasi itu gini guys ya. Investasi itu ada dua. Investasi gain, ada investasi cash flow. Ya, investasi gain itu apa bang? Investasi gain itu kalian investasi bisa untung hanya dari gain. Tidak ada embel-embel lain. Contoh emas. Contoh lagi Bitcoin. Contoh lagi saham yang nggak ngasih dividen. Contoh lagi properti. Ya, itu saham apa investasi yang gain. Hanya dari gain kalian bisa dapat untung. Ya. Satu lagi ada investasi namanya investasi untuk cash flow. Ya, misalnya kayak kalian obligasi ya. Kalian taruh di obligasi, uang kalian tetap, tapi kan dapat duit terus setiap 6 bulan. Terus deposito, uang kalian tetap tapi dapat duit. Terus saham, kan kalian dapat dividen walaupun sahamnya naik dan turun tapi kan tetap dapat dividen dari saham itu. Nah, itu kayak gitu guys ya. Jadi harus bisa bedain dulu itu ya. Ya, kira-kira gitu. Analisa orang beda-beda kawan, analisa terbaik itu diri sendiri. Iya, analisa terbaik diri, makanya saya bilang kan, jangan pernah percaya sama siapapun di market, ya. Jangan pernah percaya sama siapapun di market, termasuk saya gitu ya. Kalian nggak bisa percaya analisa saya sepenuhnya gitu. Saya bilang, saham ini bagus. Ya itu kan analisa saya. Ya, kan tidak boleh percaya sepenuhnya, harus kalian analisa lagi, kan kritisisasi lah, harus kritis. Benar nggak sih analisa orang ini? Atau misalnya kalian dengar influencer ngomong, saham ini bakal backdoor listing, saham ini bakal beggar, saham ini bakal kesini dan sebagainya, saham ini bakal ada isu. Ya kan harus kritis, misalnya ada berita kayak gitu ya harus bertanya dulu dong, bener nggak sih beritanya? Gitu ya, harus kayak gitulah, itu namanya analisa. Tapi kalau kemampuan itu saja kita tidak punya, ya gimana kita mau ini ya? Bang, APK ajaib menurutmu enak nggak? Saya nggak pakai ajaib ya, saya jadi nggak tahu bang. Katanya enak-enak aja ya. Bang, profit terbesar pernah dapat berapa? Pernah dapat berapa ya? 20, 30 ya? 20, 20, 30 lah. Itu swing tapi ya. Swing guys ya. Lumayan lah, kan segitu berapa guys ya? Lumayan lah ya. Kalau bagi saya lumayan ya. Bang, saran saham untuk swing. Saran saham enggak, saya nggak bisa ngasih kayak gitu ya. Itu namanya ngasih sinyal bang, bukan saran. Makanya saya bilang di sini nggak ada sinyal, makanya saya nggak buka kelas, nggak buka apa-apa tuh ya itu tadi ya. Nggak ada sinyal di sini ya, nggak ada ya. Sinyal nggak ada di sini ya. Apalagi saran saham untuk swing ya. Nanti saya bilang ini ya, kemarin aja yang dicontohin aja tuh pada berisi tuh pewon. Nah, malas saya jadinya, kan itu yang saya malas guys ya. Dia yang beli, udah saya bilang dianalisa lagi gitu. Abang ikut kelas nggak pernah ya, saya otodidak ya guys ya. Saya otodidak, nggak pernah ikut kelas sinyal, bayar kelas berbayar nggak pernah juga. Ya makanya saya bilang ilmu tuh gratis sama kalian. Saya bilang yang penting kalian mau belajar, makanya saya bikin live ya. Itu tadi ya. Cuman tuh tadi kan saya udah bilang berkali-kali, untuk bisa seseorang mengatakan saham ini layak buy and sell kayak gini nih, contoh nih, kalian lihat di sini nih, ada misalnya apa namanya, analisis nih ya. Ini kan ada analisis buy kan, buy. Yang berhak mengatakan ini buy itu hanya orang yang punya tersertifikasi dari bursa. Kalau orang masih bilang disclaimer on, do your own research, berarti orang itu tidak tersertifikasi untuk bilang ini buy atau sell. Makanya dia kasih kata do your own research. Ya, karena apa? Karena kami itu belum tersertifikasi oleh bursa untuk berhak mengatakan ini layak buy atau layak sell atau netral. Ya. Tapi kalau mereka-mereka yang di bursa itu yang sudah punya sertifikasi ini, mereka berhak mau bilang saham itu ini, mereka nggak akan disalahkan ya. Karena memang mereka berdasarkan analisanya.
Kalau saya bilang ini buy, nggak boleh. Kenapa? Ya itu tadi, itu namanya ngepom-pom. Nah itu melanggar aturan bursa. Ya, oke. Bang, menurut apa scalping itu haram? Gimana jawabnya ya? Susah juga ya, pertanyaannya yang kayak gitu ya. Tanyanya ke Ustadz aja ya, tanya ke Ustadz aja ya. Tanya ke Ustadz aja ya. Jangan tanya ke yang bukan kapasitas saya lah sebagai orang yang berhak menjawab gitu ya. Cek total bang, fundamental oke, akam mulai akum dikit-dikit, posisi sideways. Oh. Iya kah? Bang, coba contoh cari titik support sama reversal. Ini bang, tadi kan ada contoh nih. Ini kan ada contoh nih, tuh. Ini support. Ya kan area support nih 1175 nih. Berarti ini area support ya. Area support. Ya. Nah, ini area resistennya ya. Itu titiknya kan. Saya nggak pakai ini memang. Saya nggak pakai kayak yang orang kan ada yang pakai tengok technical secara full ya, ada nih kayak gini ada nih. Nah, misalnya ini. Tapi kan itu lagi apa namanya? Downtrend bang, gini dan sebagainya. Ya mau downtrend kayak mau apa kayak itu hak orang lah gitu ya. Nah kayak gini nih. Nah ini di swing kan enak ya. Udah sideways berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 11 hari gitu-gitu aja guys. Ya terjadi sesuatu pasti kan. Kalau memang dia mau langsung turun ya langsung aja turun nih. Apa nggak langsung aja ke bawah nih sampai sini. Ya. Kayak saya pakainya ini aja gitu ya. Ya, kayak gitu ya, kayak gitu aja ya, simpelnya gitu ya. Saya pakai yang simpel aja karena saya swing kan. Kalaupun turun, saya misalnya downtrend misalnya, kan downtrend nih kata orang, turun lagi di sini. Ya saya tinggal upgrade down lagi, nanti upgrade down lagi, simpel ya. Nggak panik kali ya. Ngapain kita? Ya kita kan nyari untung ya, sabar aja kuncinya. Bang, saham nyangkut apa aja biar kita dibeli di bawah langsung. Ini sama aja nih, nggak ini belajar. Kan tadi tuh pewon tuh beli di bawah sana ya. Ya. Nah. Bang, pas screener broker cari yang valuasi harus di bawah 5M ya. Kalau saya iya ya, kalau saya pas saya screening, ini kan saya screening kan gini ya. Nih misalnya saya screening nih. Contoh lah simpelnya gitu kan. Nah, saya cari yang valuasi memang masih di bawah 5M gitu ya nih. Ya, kayak gini ya. Ini tapi kan ini harinya sama ya, nggak sama. Kalau saya kan pakai seminggu kan. Tadi pakai seminggu. Kira-kira gitu ya. Tapi teman-teman misalnya mau ada kemarin ada yang DM saya dia nyoba pakai yang valuasinya 20T kalau nggak salah saya. 20T, 20B. Nah, berarti sini ya. Nah, dia nyoba yang dari sini, guys. Katanya juga bisa juga gitu ya. Bisa juga. Worth it juga, tapi itu tadi memang udah ada yang tinggi, udah ada yang naik, tapi ketika mungkin di sini masih dapat yang masih di bawah kan lumayan gitu ya. Ya, kira-kira dapat yang masih di bawah kan menarik ya. Ya, tapi coba aja ya. Tetap try and error sendiri gitu ya. Berarti itu harganya dijaga ya Bang Setway. Ya kan udah saya bilang tetap pasti dijaga guys karena fundamentalnya ada guys ya. Itu kan kalian tahu juga sahamnya apa, tengok nih sahamnya. Sahamnya kan apa dia tuh? Nih, BTPS guys. Tuh, Bank BTPN Syariah ya. Ya jelas kan. Pengendalinya siapa? Tengok. Ini pengendalinya. Tuh, pengendalinya ada guys. 70% dia punya. Nggak mungkin lah dia mau sahamnya roboh guys. Logikanya kan gitu guys ya. Kan simpelnya gitu. Iya, masanya gini, kamu punya perusahaan terus kamu pengendali, terus kamu mau biarkan gitu sahammu bobrok, ya nggak mau kan kamu. Ya hilang lah duit investornya nanti. Ya, nggak mau lah dia juga kan. Investornya nggak percaya lagi nanti kan gimana? Ya pasti itu ada penjaganya, aman guys ya. Itulah saya bilang tadi ya. Bang, lu lebih pilih pecahin ke banyak saham, tapi pilih beberapa saham, tapi maksudnya lebih banyak. Maksudnya apa nih? Lu pilih pecahin ke banyak saham, tapi pilih beberapa saham, tapi masuknya lebih banyak. Ini gimana nih? Bingung saya bang. Coba dipersimpel lagi. Belum nangkep saya tuh. Bang, carain beli buat swing gimana? In tadi kan nanti karena nggak ada sesi kedua ya. Saya sesi kedua nggak ada karena besok kerja guys ya. Besok kerja. Nah, terus jadi nggak bisa lama juga. Ini paling sampai jam 12 saya bisa live ya. Kalau kan ini nanti untuk runutannya nih bisa lihat di live di YouTube saya nih. Mana dia? YouTube saya nanti kalian bisa lihat nonton ulang. Nah nonton ulang di channel saya nih. Nah ini saya udah upload semua ya, dari cara entry semuanya dari titiknya menemukan titiknya di mana gitu ya.
Nanti saya upload semua nih. Ya tuh. Jadi yang bagian muka saya di skip aja ya, dipotong aja. Saya malas edit video saya. Nggak cukup waktu saya. Analisa untuk scalping bang, saya nggak scalping ya. Saya udah 2000, berarti udah hampir 2018. 2019 berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sudah 7 tahun saya nggak scalping lagi guys ya. Jadi saya memang nggak masuk lagi tuh ya. Dah nggak ada lagi, udah saya tinggalin guys, capek. Maksudnya pilih banyak saham tapi masuknya dikit-dikit per saham. Enggak, saya banyak saham tapi satu saham tuh udah saya tentuin. Misalnya satu saham tuh 10 juta ya bang ya. Berarti kalau sekarang saya punya misalnya 32 saham gitu ya, dengan 4 yang tadi yang untuk dividen, ya kali aja gitu ya. Kali aja gitu. Abang kali aja. Kalau misalnya satu saham tuh 10 juta gitu ya. Kalau satu saham tuh 10 juta tuh dibagi ke 5 entry atau 4 entry lah. Berarti kan entry pertama bisa 1 juta dulu, nanti entry kedua 2 juta. Jadi kan nggak habis 10 jutanya langsung. Bang, step by step untuk belajar saham gimana bang? Step by stepnya baca buku dulu ya. Baca buku, terus nanti ketika udah tahu apa aja itu di saham, saran saya cari metode. Kan metode itu ada banyak ya. Metode itu ada banyak nih guys ya. Misalnya metode itu ada gini nanti tuh. Metode itu ada, ini ngapa goyang-goyang guys? Oh ini salah nih. Nah, metode itu nanti kalian bisa lihat ya. Ada metode itu yang paling biasa kita dengar kan scalping ya. Nah, ini metode dalam apa? Metode dalam trading ya. Metode atau cara lah ya. Ada scalping, nanti ada lagi intraday. Ya, intraday. Nah, terus nanti ada lagi swing. Nah, swing. Terus ada juga yang ini yang terakhir nih, pasti nanti semua orang kayak gitu ya. Value investing ya. Investing ya. Jadi ada metode dalam investasi lah ya, ibaratnya gitu ya. Nah, ada 4 ini yang saya tahu gitu ya. Nanti ini scalping itu apa? Misalnya scalping itu kan yang orang yang tradingnya tuh 1 sampai 2 menit ya. Dia mencari profit 1 sampai 2% saja ya, atau 1 sampai 3%. Ya biasanya rasionya 1:2 atau 1:3 ya. Minusnya 1% dia cut loss, profit 2% dia, ya tulisan saya jelek ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau intraday ini dia pakai hari. Misalnya dia entry hari Senin. Ya kan? Dia misalnya 3 hari gitu ya. Nggak apa-apa ya, memang tulisan saya jelek, saya paham kok. Ya, yang penting duitnya banyak. Ya, nggak apa-apa tulisannya jelek tapi duit saya banyak. Oke ya. Terus lanjut. Senin nih dia masuknya entry misalnya kan. Masuk ini. Dia misalnya batasi 3 hari nggak ada pergerakan, maka dia di hari ketiga atau Rabu nanti dia keluar, mau cut loss kayak mau rugi kayak dia out ya, cari saham lain lagi ya. Itu biasanya kayak gitu orang intraday, dia batasi pakai hari, bisa pakai hari 3, bisa 4 hari gitu ya. Nah kalau swing, nah ini swing ini banyak lagi nih swingnya. Ada yang swing model saya misalnya dia udah sebulan swing ya, minus nih nggak kuat lagi, average down, cut loss aja lah dah. Ada yang swing terus di hold aja ya, nanti sampai profit ada ya. Ya, ini kan jadi tulisan dokter kayak gitu ya. Kalau value investing mereka ini lebih ketat lagi. Mereka akan baca valuasi, laporan keuangan, ya kan, di download mereka itu. Mereka hitung biasanya 3 tahun ke belakang sampai 5 tahun ke belakang untuk EPS-nya, terus net income-nya apakah bertumbuh. Ya, kira-kira gitu. Ya, makan cek semua tuh, akan dicek secara detail ya. Kira-kira gitu ya. Untuk yang tadi ya, metode-metode tadi kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi tulisannya mohon maaf karena jelek ya. Abang suka metode mana? Saya dulu udah coba scalping, udah coba ya, kayak terus kayak intraday itu kayak BSJP kan termasuk intraday ya, karena kan beli sore jual pagi, beli pagi jual sore. Nah, ya saya sekarang swing sama value investing ya. Value investingnya saham-saham yang ngasih dividen, swingnya untuk saham-saham ya, biar analisa saya nggak tumpul-tumpul kali lah ya. Jadi makanya santai guys, jadinya santai. Jadi orang dulu pakai cut loss, sekarang nggak pakai cut loss ya, kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu pakai cut loss kan. Terima konsul Porto nggak bang? Aduh, yang konsul gimana ya nanti? Yes, konsul Porto pula ya kan. Gimana konsul Porto itu ya? Abang mau Porto yang kayak mana kan bisa abang racik ya gitu ya. Abang bagi dari semua
itu ya mau porto mana yang mau dikeluarkan, mau mana kayak saya kan misalnya kan udah bisa buka 2 sampai 3 portofolio ya yang satunya untuk dividen aja ya itu nggak diotak-atik gitu, nggak diapa-apain, mau dia turun naik tinggal kalau turun ditambah di DCA ada uang lebih gitu ya, atau dari saya affiliate ada uang lebih ya saya masukin ke sana gitu. Minus terbesar scalping dulu berapa Bang? Ada juga guys, ya hitung-hitung ya berasa juga guys, puluhan juga ada lah ya, puluhan juga ada ya. Puluhan juga lah rasanya kalau ingat-ingat saya. Nih yang masih ada sisa ini guys ya, yang masih sisa nih yang bikin saya tahu kenapa kita harus belajar tuh ini guys. Ini saham yang masih ada di sekuritas saya namanya Sinarmas Sekuritas. Sinarmas Sekuritas masih ada saham ini, TGRA. Ya, inilah yang saya bilang titik balik saya kenapa saya mau belajar tuh ya itu guys ya. Karena dulu saya kan belinya kayak kalian gini misalnya kayak orang-orang baru tuh. Wah, saya suka tuh beli yang kayak gini dulu guys ya. Karena kan wah ini naik, berarti besok masih ada kesempatan naik lagi gitu. Nah, jadi katakan kalau kita masuk scalping, misalnya kita scalping di sini nih, masih ada dapat 1% 2%. Nanti stop lossnya 1%. Misalnya stop lossnya di 460 lah atau 458. Nah, nanti besok kita entry tuh rebut-rebutan entry. Nah, padahal udah dipucuk rupanya. Ya kayak gitulah ya. Dulu kayak gitu guys ya, tapi sekarang nggak lagi lah ya, udah banyak belajar nggak mau lagi gitu. Kenapa saya beli saham non syariah nggak bisa beli Bang? Ya berarti akun abang akun syariah ya, akun abang akun syariah, maka saham-saham syariah aja yang bisa dibeli ya. Kalau sahamnya nggak syariah nggak bisa ya, harus nanti sahamnya kayak gini. Nah kayak gini bisa nih ada syariahnya abang bisa beli ya. Kalau nggak ada tulisan syariahnya, contoh misalnya ini nih kan nggak syariah ya, ya udah nggak bisa beli ya Bang saham BBCA ya. Kan kita tahu lah kenapa nggak syariah. Mental aman Bang waktu scalping? Enggak lah guys ya, rusak mental saya guys ya, rusak mental, capek gitu. Wah udahlah, nggak cocok guys ya. Kalau kita punya pekerjaan tetap nggak cocok ya, memang harus difokuskan guys ya. Bang step by step belajar analisa fundamental ya tadi, baca buku ya. Nih step by stepnya baca buku ya, baca buku misalnya nanti ada di sini mana ya babnya nih, babnya kan fundamental nih. Nah, analisis fundamental halaman berapa tuh? 65. Nah, nanti di fundamental itu, nah, ada beberapa hal yang seperti saya bilang tadi. Contoh, ada faktor ekonomi, keuangan, politik itu fundamental. Terus nih ada metode PER ya yang saya bilang price earning ratio ya, membandingkan harga saham dengan laba bersih. Kan saya bilang tadi kan? Nah, dengan EPS-nya tuh kan. Terus ada PBV, metode ini untuk membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per saham ya. Nah, oke ya, kira-kira gitu. Terus ada dividen diskon model, nih discounted cash flow ya, atau nih free cash flow VCF ya. Banyak guys metode-metodenya guys ya. Ya, nih fundamental tuh banyak guys ya. Oke, banyak guys ya, ada ROA, ROI. Nah, ini rumus-rumusnya tuh, return on equity, rumusnya kalian mau urus, no, hitung sendiri. Lebih enak nengok sini kan, ROE-nya tinggal nengok sini, mana ROE, return on equity, mana dia. Nah, return on equity di atas 20%, ya kan? Tuh, ya. Enak kan? Udah dihitungin ya. Nanti ada ROA lagi nih, return on asset. Ya. Oke, kira-kira gitu guys. Ya makanya harus belajar. Kalau nggak belajar gimana kalian mau tahu benda ini gitu. Ada DER nih, debt equity ratio. Ya, utangnya, total utang terhadap modal ya. Ini bukunya guys ya. Nih saya sepil tuh. Lengkap semua tuh, teknikal ada, fundamental ada, psikologi juga ada. Ya. Tinggal dibeli, tapi kan nanti nggak mau baca guys. Kelemahannya tuh nggak mau baca, jadi nggak mau belajar, itu jadi problem sebenarnya. Tambah lagi bursa kita ini nggak mau edukasi, jadi susah. Bursa kita ini mah cuma mau cari duit doang. Bang, metode ini udah 7 tahun. Enggak, yang ini 3 tahun ya, dari 2002. 2022. Kan dulu kode broker nggak kebuka guys. Zaman dulu mana kebuka kode broker guys. Zaman dulu kode broker nggak kebuka. Tahun berapa baru dibuka kode broker itu? Kode broker ini dulu nggak dibuka guys. Ya. Ini nggak dibuka dulu, nggak ada yang tahu guys. Lebih susah lagi analisanya. Ya. Iya.
dibuka pas trading harian itu bisa kebaca nih di running trade-nya itu di mana ya? Misalnya di sini di running trade-nya kok nggak salah. Nah, di sini tuh ada kodenya ya dulu. Kalau sekarang kan nggak nampak ya. Kalau sekarang kan pas lagi trading nggak nampak kan? Pas lagi trading nggak dibuka. Dibukanya setelah kita ini. Abang dari saham kira-kira udah dapat berapa digit? Digit lah. Pokoknya digit lah. Dapat digit lah. Dapat apa? Dapat istri. Ya, dapat istri, dapat ya kan. Bisa nikah, bisa kerja jauh di sini ya kan. Itu kan nggak sedikit ya guys ya. Bukunya tadi judulnya apa? Judulnya ini guys ya. Ini buku yang saya pakai untuk tengok tuh ada ini yang saya baca dulu nih. Ini tuh panduan investasi saham untuk pemula ya. Nah kan tengok aja di etalase saya ada ya. Banyak guys ya buku yang saya baca tuh ada ya bukunya yang penting. Udah jam 12 ya. Kita besok saya mau screening dulu guys. Saya jam 1 jam ini mau saya pakai screening. Saya besok mau nengok Pak Prabowo ini guys. Jelasin EPS. EPS tuh earning ini mana EPS nih? Earning per share. Ya ini earning per share. Apa? Earning per share itu pendapatan per lembar, per satu lembar. Itu namanya EPS, Bang. Nah, EPS ini biasanya orang tengok kenapa? Kalau EPS-nya bertumbuh 3 tahun ke belakang ya, 3 tahun ke belakang tuh tumbuh gitu. Nah, tumbuh terus. Nah, ini kan ini baru tumbuh kan tahun 2025 nih. Tumbuh. Nah, ini nanti naik lagi nih misalnya 3, nah itu biasanya orang akan menganggap itu sahamnya growth untuk melihat growth dan tidaknya earning per share-nya ya pendapatan per lembar itu 2,4 rupiah per lembarnya berarti kalau kakak beli satu lembar ini kan 670 keuntungannya tuh sekitar 2,4 rupiah ya kira-kira gitu untuk earning per share itu ya kalau mau lihat di bawah rata-ratanya ada lagi di sini mana current earning per share nah current EPS-nya tuh secara rata-rata ya pakai TTM ada, annualize ada. Ya. Oke, ya. Oke, udah jam 12 saya minta ya saya kasih screening yang untuk besok ya. Ini yang mau screenshot di VT ada pada lo. Tadi tanggal 18 ya, saya pakai ya. Tanggal 18 ya. Tanggal 18. Tanggal 18 ya, tanggal 18. Oke, untuk screening tangga besok ya. Berarti kalian pasti rame ini besok nih. Ya pasti hijau lah, udah pasti hijau soalnya Pak Prabowo datang kan. Bang lu cuma ngajar pas live. Iya, saya nggak buka kelas kan. Saya nggak buka kelas, nggak bikin grup, nggak ada grup gratis, nggak ada grup bayar. Ya jadi pasti orang bakal ke live gitu. Udah bang, udah pernah saya spill view performance saya ada di live yang di YouTube nih. Abang bisa lihat nanti ada salah satunya tuh ya. Saya pernah ini win rate-nya 98% ya karena ada minus 3.000 gara-gara apa? Salah tekan guys. Ya, salah tekan. Jam buka berapa bang? Jam buka besok jam 9 lah. Potensi besok apa bang? Potensi besok tadi nggak ada grup tele gitu. Nggak ada. Saya nggak buka grup kan sudah saya bilang dari awal. Saya tidak pernah memanfaatkan ketidaktahuan orang untuk keuntungan saya ya. Saya lebih bagus akun saya jual buku affiliate saja lebih bagus gitu ya. Jadi saya untung dari affiliate, untung affiliate saya compounding di modal saya ya. Saya nggak kalau buka kelas besok saya udah punya mobil. Ya nggak mau saya besok mobilnya ada 2, 3 nanti guys ya kira-kira gitu ya jadi itu alasan saya kenapa saya nggak buka kelas karena saya memang nggak pernah masuk kelas guys ya dari situ saya tahu kenapa ilmu itu apa namanya ilmu itu memang bisa dipelajari guys gratis beneran guys di YouTube itu bersera ya jadi nggak buku ada di showcase ada ya jadi nggak ya saya buktikan sendiri memang nggak perlu masuk kelas guys nggak perlu masuk kelas beneran nggak perlu masuk kelas berbayar nggak perlu masuk kelas sinyal yang penting kalian mau analisa belajar ya itu aja kuncinya kalau yang memang nggak bisa percaya sama saya memang nggak akan bisa ya kalau kalian nggak mau cari tahu itu laporan keuangan gimana nggak mau cari tahu bisnis suatu saham itu gimana ya tetap aja nggak bisa guys ya kuncinya di situ ya oke ya kira-kira gitu oke ya jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya kan yang tahu follower saya sudah banyak jadi kalau ada mengataskan nama saya pakai foto saya bikin grup berbayar saya pastikan itu bukan saya hindari penipuan seperti itu jauhi ya kayak jauhi yang seperti itu ya kayak aku masuk kelas bayar 10 juta malah dikucilkan bang nggak diajarin kayak gini
Ya saya nggak tahu ya, semoga teman-teman yang lain nggak kena gitu ya. Makanya kan saya udah bilang, saya bukan mau menghalangi rezeki orang. Mungkin ada orang cari nafkahnya kayak gitu, tapi kalian nggak boleh apa ya, tapi kalau yang udah masuk ya sudah lah ya, anggap saja itu rezeki untuk orangnya gitu ya. Oke ya, kalau yang kurang ngerti nanti karena saya tidak buka kelas DM aja, nanti sempat saya balas. Mending ambil sertifikasi broker aja bang. Enggak lah, nggak usah ya, saya udah punya pekerjaan tetap teman-teman, jadi nggak perlu ya. Doain aja saya bisa financial freedom 3 tahun lah, 5 tahun ke depan gitu ya, kira-kira gitu ya. Abang buat screener, oh iya tadi screenernya ya, aduh screenernya kelewat lagi, nanti screenshot aja nih ya. Tadi screener yang untuk besok ini ya, bukan untuk seminggu ke depan tapi untuk besok aja nih. Besok berubah lagi soalnya ya, besok berubah lagi, jadi kalian harus tetap screening lagi besok ya. Semoga besok saya bisa live, kalau bisa live alhamdulillah gitu kan. Besok hari Senin ya, hari Jumat insya Allah bisa lah. Nggak tahu guys, besok nggak usah ditungguin, besok belum tahu bisa live atau enggak. Malam minggu nanti live lagi, insya Allah malam minggu live lagi. Nah ini guys, valuasi otomatis nggak ada promo lagi, nggak ada valuasi, nggak ada promo lagi ya. Valuasi nggak udah apa, dashboard valuasi itu bukan untuk pemula ya, bukan untuk pemula teman-teman ya, tidak untuk pemula. Nanti saya bicarakan lagi sama ownernya apakah masih ada promo lagi untuk di tahun 2026 ya. Seingat saya tadi saya cek udah nggak promo lagi guys ya, udah nggak ada promo lagi. Coba lah dipakai tapi kayaknya nggak dapat lagi tuh vouchernya, udah dikunci guys ya. Kenapa harus 18? Saya hitung 7 hari tadi ya. 7 hari kan tadi, karena tadi 7 ya. Kalau mau yang ininya nih aja seminggu nih. Tuh. Nah, ini yang seminggu nih. Nah, ya. Tadi karena saya hitung pakai hari bursa ya. Hari bursanya ya. Beda jauh ya. Nah, tuh ya. Besok bursa buka ya. Kenapa harus AK ya? Karena duitnya banyak ya. Karena duitnya banyak. Nah, jam segini kadang emang nggak bisa bang. Udah tutup bursanya tuh, nggak bisa lagi. Udah tutup. Kok pakai AK? Iya saya follownya AK ya. Saya follow saya swing trading, follownya AK ya. Bang, kok bisa dibuka bursa? Enggak, ini nggak bisa dibuka ya. Buka bursanya besok jam 9 ya. Kalau entry ya sekarang udah nggak bisa lagi. Tadi bisa entry sebelum jam 12 ya. Ya, atau besok pagi jam 5 kamu entry gitu ya. Jam 12 nggak bisa buka. Kalau Stockbit tuh nggak bisa guys ya. Stockbit itu kalau udah jam 12 itu pasti nggak bisa ngecek apa-apa guys ya. Tuh nggak bisa ngecek apa-apa ya. Tuh nggak bisa ya. Pemeliharaan terus ya. Nggak tahu selesai jam berapa kita buka. Katanya sampai jam 1.30, nanti jam 1.30 nggak bisa. Oke ya. Oke ya. Udah ya, malam ini saya close dulu. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Yang teman-teman yang mau apa namanya nonton siaran ulangnya bisa di YouTube saja ya. Oke ya. Kira-kira itu aja, saya minta maaf kalau ada salah kata. Semoga kalian besok cuan di saham dan 2026 bisa bikin kalian sukses di saham ya. Itu nggak bisa buka bang, gimana? Nggak ada spill foto bang. Ya, merah, fotonya merah semua ya. Yang hijau cuman yang beggar. Yang hijau cuman yang beggar. Enggak lah, PPRE kan setengah beggar. Oke ya. Terima kasih. Nama YouTube-nya di bio saya ada ya, di bio atau namanya sama dengan nama saya. Oke ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kerja besok pasang entry-nya jam 5 pun nggak apa-apa kan, biar kerja aja gitu ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sukses terus guys.